Seorang trainee yang tidak dikenal hanya karena mengambil beberapa foto dari seniornya yang terkenal, diusir dari perusahaan, barang-barangnya dikemas dan dilempar keluar, dan harus membayar biaya akomodasi selama beberapa tahun. Suhuin adalah perwakilan dari agensi hiburan Pandora, sekaligus produser handal. Setiap trainee yang dia latih menjadi sangat terkenal. Hari itu, ketika melihat kapten dari grup musik terkenal masih mengenakan alat bantu kaki, Suhuin mengingatkannya untuk segera menjalani operasi agar tidak mengganggu pertunjukan dan program syuting lainnya. Sang kapten menunjukkan sikap tidak puas, beralasan sibuk, tidak punya waktu. Suhuin dengan lugas menyingkap bahwa dia tidak punya waktu untuk pergi ke rumah sakit tetapi punya waktu untuk pergi ke klub malam dan sudah difoto. Dia membantah, tetapi Suhuin tidak berdebat dan langsung pergi setelah memarahinya habis-habisan. Namun dia tidak menyadari bahwa kapten itu tersenyum dingin di belakangnya. Anak laki-laki Suhuin, Sim Zinu, tuli. Dia harus melihat gerakan mulut orang yang berbicara untuk memahami isinya. Selama pelajaran, Sim Zinu selalu memperhatikan mulut guru dan mencatat dengan cepat. Tetapi jika guru membelakangi, dia tidak akan mengerti pelajarannya. Berkat teman baiknya yang meminjamkan catatan setelah pelajaran, Sim Zinu baru bisa melengkapi bagian yang dia lewatkan. Teman itu juga memberi Sim Zinu sebuah amplop berisi uang, mengatakan itu dari Suhuin. Dia berharap dia mengembalikannya kepada ibunya karena mereka berteman, tidak perlu melakukan itu. Tepat pada saat itu, sekelompok siswa nakal muncul. Mereka diam-diam mengambil uang itu dan secara terbuka mengejek Sim Zinu karena dia tidak bisa mendengar orang lain berbicara. Tidak lama kemudian, ayah Sim Zinu, Jun Suk, menerima pemberitahuan bahwa putranya dibully. Jadi dia segera datang ke sekolah. Guru menceritakan seluruh kejadian dan mengakui kesalahan ada pada kelompok siswa nakal. Pada saat yang sama, pihak sekolah juga menyarankan agar keluarga tidak membiarkan anak-anak membawa terlalu banyak uang tunai ke sekolah. Jun Suk sangat marah dengan cara Suhuin melindungi putranya. Namun dia tidak tahu bahwa apa yang Suhuin lakukan saat ini akan membuatnya semakin marah. Untuk membuka jalan bagi putra istimewanya, Suhuin telah menghabiskan seluruh tabungannya dan meminjam 1 miliar won lagi untuk membeli pabrik stocking. Dia berencana untuk menyerahkan pabrik itu kepada Sim Zinu untuk dikelola. Setelah menyelesaikan semua prosedur, Suhuin merasa lega karena telah menyelesaikan kekhawatiran besar di hatinya. Sekarang, yang perlu dia lakukan adalah bekerja keras untuk segera melunasi pinjaman 1 miliar won. Tepat pada saat itu, Suhuin menerima telepon dari asistennya. Perusahaan mengadakan rapat pemegang saham tanpa persetujuannya. Asistennya berharap dia segera kembali. Suhuin buru-buru kembali ke perusahaan dan menemukan bahwa ini adalah pertemuan yang diatur untuk menargetkannya. Dalam pertemuan itu, sebuah video diputar yang menunjukkan kapten grup girl band ingin menjalani operasi karena cedera. Tetapi Suhuin menolaknya dan meminta untuk menyelesaikan tur terlebih dahulu. Video itu jelas telah diedit dengan jahat, dipotong secara sengaja untuk membuat Suhuin terlihat seperti orang yang mengeksploitasi artis. Ketua pertemuan tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Dia mengumumkan bahwa perusahaan telah menandatangani perjanjian investasi dengan Smile Investment. Di dalamnya disebutkan dengan jelas bahwa jika terjadi perselisihan dengan artis, perusahaan harus membayar ganti rugi kontrak. Perwakilan AU dari Smile Investment juga hadir dalam rapat dan segera mengusulkan agar semua orang mengangkat tangan untuk memilih pemecatan Suhuin. Benar seperti pepatah, pohon tumbang, kawanan monyet bubar, Suhuin dengan pahit melihat rekan-rekan yang pernah berjuang bersamanya serempak mengangkat tangan untuk memberikan suara. Hatinya membeku, tetapi semuanya belum berakhir. Perwakilan AU mengumumkan bahwa akan ada orang baru yang mengambil alih posisi Suhuin, dan orang itu adalah Halon Sel, mantan pemimpin grup yang pernah dipecat oleh perusahaan karena melakukan kesalahan. Suhuin tidak bisa menerima kenyataan bahwa perusahaan yang telah dia dedikasikan sepenuh hati dicuri begitu saja. Dia memutuskan untuk menemukan segala cara untuk membalikan keadaan. Tepat ketika Suhuin dalam keadaan bingung, Jun Suk memimpin Sim Jinwo masuk ke perusahaan dengan marah untuk menuntutnya. Jun Suk menyalahkan Suhuin karena terlalu banyak campur tangan dalam urusan sekolah anak. Ketika dia tahu Suhuin dipecat, dia mengatakan bahwa Suhuin berbicara sembarangan sehingga dimanfaatkan oleh orang lain. Suhuin mencoba menjelaskan, tetapi begitu dia menyebutkan pembelian pabrik stocking, Jun Suk menjadi marah. Dia kesal karena Suhuin selalu membuat keputusan sendiri tanpa berdiskusi dengan ayah dan anak itu. Suhuin punya alasan sendiri, dia berpikir harus memanfaatkan kesempatan sejak dini agar Sim Jinwo nantinya bisa belajar berbisnis dan memiliki kehidupan yang stabil. Dia juga menegaskan bahwa memberikan uang kepada teman Sim Jinwo adalah untuk membuat putranya memahami tanggung jawab seorang majikan saat harus membayar gaji karyawan. Kedua pasangan tidak bisa menerima pandangan satu sama lain dan pertengkaran semakin memanas. Sim Jinwo dengan marah melepas alat bantunya, memutuskan untuk tidak mendengarkan sepatah kata pun lagi dari keduanya. Jun Suk meminta Suhuin untuk mempertahankan posisinya di perusahaan, karena ini adalah perusahaan yang dia dirikan.
Tidak lama lagi, dia akan kembali, tetapi Su Huin sekarang sendirian. Halonsel terus-menerus memaksanya untuk segera pindah dari kantor. Perusahaan secara lahiriah mengatakan itu adalah kompensasi, jadi mereka meminta Su Huin untuk membawa seorang trainee bernama Yu Jinwo. Yu Jinwo sejak kecil sudah dibawa ibunya ke agensi hiburan karena bakat menyanyi dan menari yang luar biasa. Namun, ketika dia besar, aura bintang ciliknya memudar, dia mengabaikan latihan, yang menyebabkan penampilannya buruk dan tidak mampu debut dengan grup musik. Untuk bertahan hidup, Yu Jinwo sering diam-diam memotret seniornya yang terkenal dan menjualnya ke pers, atau mengumpulkan gosip di perusahaan untuk disebarkan keluar. Tindakan ini ditemukan oleh direktur, dia memutuskan untuk mengakhiri kontrak dan meminta Yu Jinwo untuk segera meninggalkan asrama perusahaan. Tidak hanya itu, Yu Jinwo juga harus menanggung utang 200 juta won yang dipinjam ibunya dari perusahaan. Dulu, ibunya menyerahkannya kepada perusahaan lalu menghilang, hanya sesekali muncul untuk meminjam uang, dan utang terus menumpuk seperti bola salju yang semakin besar. Dan sekarang, semua beban jatuh ke pundak Yu Jinwo. Yu Jinwo tidak punya tempat lagi untuk pergi. Dia memohon kepada direktur untuk memberinya waktu mencari tempat tinggal baru, tetapi ketika dia kembali, dia menemukan barang-barangnya sudah dilempar keluar, dan kamarnya sudah diberikan kepada trainee baru. Yu Jinwo tidak rela, dia mengambil kesempatan saat direktur tidak memperhatikan, lalu bergegas masuk ke kamar, mengunci pintunya rapat-rapat dan berteriak bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan tempat ini. Mendengar direktur terus mengetuk pintu di luar, dalam pikiran Yu Jinwo muncul gambarannya menakutkan, melihat telapak tangannya yang terluka, perasaan takut meluap, dia menangis terisak-isak. Namun, keesokan harinya, Yu Jinwo tetap diusir keluar, kamar sudah diganti kuncinya, dia tidak punya cara lagi untuk masuk. Saat ini, Su Huin yang masalahnya sendiri belum selesai, harus menanggung trainee yang berutang 200 juta won seperti Yu Jinwo, sehingga hatinya sangat tidak nyaman. Meskipun demikian, karena rasa tanggung jawabnya terhadap pekerjaan, dia tetap meminta staf untuk membawa semua berkas Yu Jinwo. Setelah menonton video Yu Jinwo bernyanyi dan menari, Su Huin mengakui bahwa dia memiliki sedikit bakat, tetapi dia tetap tidak rela ketika perusahaan mengambil trainee yang ditinggalkan untuk ditukar dengan seluruh karirnya. Yu Jinwo yang berdiri di luar pintu mendengar kata-kata itu, merasa sangat terhina. Tepat pada saat itu, senior Chris datang untuk menghibur Yu Jinwo. Dia bercerita bahwa ketika dia pertama kali masuk ke perusahaan, dia juga sering menangis karena tidak bisa beradaptasi, tetapi pada akhirnya dia tetap gigih melewati semuanya. Chris percaya bahwa sekarang Yu Jinwo juga bisa melewati kesulitan ini. Dia menyarankan Yu Jinwo untuk bekerja di klub malamnya. Bekerja paruh waktu di klub malam bisa membayar utang perlahan, sekaligus membantu kehidupan Yu Jinwo menjadi lebih stabil. Sementara itu, di klub malam, kapten grup musik Nam Si-hun, Halon Seo, dan perwakilan AU sedang bertemu. Si-hun meminta Chris untuk membantu melepaskan alat bantu kaki dari pergelangan kakinya. Ternyata, kakinya tidak terluka sama sekali, itu semua hanyalah bagian dari rencana yang diperhitungkan dengan cermat untuk menjebak Su Huin dan merebut perusahaan. Halon Seo dengan bangga menyombongkan diri bahwa ini adalah taktik yang biasa terlihat di industri hiburan. Akhirnya mereka berhasil merebut perusahaan seperti yang mereka inginkan. Di akhir hari itu, Yu Jinwo datang ke klub malam untuk memulai pekerjaan barunya. Tugasnya adalah menjaga pintu masuk ke ruang VIP, memastikan tidak ada yang masuk tanpa izin. Melihat orang-orang mabuk yang terhuyung-huyung masuk dan keluar klub malam, Yu Jinwo merasa sangat asing dan tidak nyaman. Ketika Yu Jinwo keluar untuk membuang sampah, dia kebetulan bertemu dengan orang suruhan Su Huin yang datang mencarinya. Su Huin telah memutuskan untuk memberi Yu Jinwo kesempatan untuk melihat apakah dia bisa mengubahnya menjadi kartu as untuk membantunya membalikkan keadaan. Keduanya bertemu di ruang latihan tua yang ditinggalkan. Su Huin mengeluarkan kontrak pengalihan utang Yu Jinwo, lalu mempertimbangkan apakah dia layak dengan nilai 200 juta won atau tidak. Yu Jinwo menjamin bahwa dia akan berusaha sekuat tenaga, tidak akan mengecewakan Su Huin. Su Huin sedikit ragu, dia tahu bahwa tidak semua usaha akan menghasilkan kesuksesan. Jika dia ingin dia percaya, Yu Jinwo harus memenangkan kejuaraan dalam kompetisi seleksi bakat top dunia. Yu Jinwo meminta kartu nama Su Huin, tetapi Su Huin telah merobek bagian yang mencantumkan jabatannya di Pandora Entertainment, hanya menyisakan nomor telepon pribadi. Su Huin berpikir Yu Jinwo butuh waktu untuk berpikir. Siapa sangka, di detik berikutnya, dia menerima pesan dari Yu Jinwo, menanyakan apakah sekarang bisa membicarakan syaratnya. Su Huin terkejut tidak mengerti apa yang terjadi. Yu Jinwo langsung menyinggung masalah yang membuat Su Huin pusing, yaitu putranya yang dibuli di sekolah. Tolong terima saya akan melindungi putra Anda. Sekarang apakah Anda puas dengan saya? Su Huin terkejut dan bingung. Memang benar anak-anak nakal itu membuatnya sangat khawatir,
takut mereka akan semakin keterlaluan terhadap putranya. Dia pernah berpikir untuk menyewa pengawal untuk melindungi putranya setiap saat di sekolah. Tetapi suaminya, Jun Suk, menentang keras. Jun Suk dengan marah membawa putranya pergi dari rumah. Yu Jinwo menggunakan perlindungan putranya sebagai syarat untuk meyakinkan Su Huin agar menandatangani kontrak dengannya. Namun Su Huin benci jika ada orang yang mengungkit putranya. Jadi dia menyindir Yu Jinwo terlalu berlebihan, yang menyebabkan percakapan itu gagal. Yu Jinwo kembali bekerja paruh waktu di klub malam. Chris terus memanipulasi mentalnya, mengatakan bahwa jika ingin melunasi utang, lebih baik fokus pada pekerjaan saat ini. Jangan percaya kata-kata Su Huin. Chris juga mengatakan bahwa Su Huin hanya tahu cara memanfaatkan orang lain, setelah selesai langsung membuang tanpa belas kasihan. Selain itu, kesuksesan tidak untuk semua orang. Chris menegaskan bahwa baik dia maupun Yu Jinwo tidak termasuk di antara mereka. Pada saat yang sama, Su Huin pulang ke rumah tetapi tidak menemukan suami dan putranya. Dia mengirim pesan kepada putranya dan mendapat balasan bahwa ayah dan anak itu ada di luar. Tidak ada orang di rumah. Su Huin gelisah sepanjang malam, tidak bisa tidur nyenyak. Keesokan paginya, dia pergi ke sekolah mencari teman putranya untuk menanyakan semuanya. Teman itu menceritakan bahwa awalnya kelompok siswa nakal itu hanya menggoda dan mengejek Sim Jinwo karena tuli. Tetapi setelah mereka menemukan dia punya banyak uang, mereka mulai semakin keterlaluan. Teman ini takut terlibat, jadi dia memutuskan tidak akan membantu Sim Jinwo belajar lagi setelah jam pelajaran. Su Huin tidak memaksanya lebih jauh, hanya memberikan sedikit uang kepada teman putranya sebagai ucapan terima kasih karena telah membantu sebelumnya. Kembali ke perusahaan, dia kembali punya ide untuk menandatangani kontrak dengan Yu Jinwo. Melihat perusahaan saingan bersedia mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk menandatangani kontrak dengan seorang artis wanita yang naik daun dari acara seleksi bakat, Su Huin menyadari bahwa dia juga bisa mengubah Yu Jinwo menjadi artis terkenal dan banyak dibicarakan, lalu menjualnya kembali dengan harga tinggi kepada agensi hiburan lain. Dia segera menelepon bawahannya, meminta untuk mengumpulkan semua informasi detail tentang Yu Jinwo. Su Huin menemukan Yu Jinwo pernah memenuhi syarat untuk debut dalam sebuah grup musik, tetapi tiba-tiba menghilang tanpa alasan yang jelas, yang menyebabkan rencana debut grup musik itu gagal. Selain itu, ibu Yu Jinwo sering meminjam uang dari perusahaan dengan utang yang menumpuk. Semakin dia mencari tahu, Su Huin semakin merasa penasaran dengan Yu Jinwo, lalu mengajaknya bertemu lagi. Dia ingin memahami Yu Jinwo sepenuhnya sebelum memutuskan untuk menandatangani kontrak. Su Huin mengusulkan ingin bertemu ibu Yu Jinwo dan ingin mendapatkan alamat rumah yang didaftarkan ibu Yu Jinwo sebelumnya. Keduanya mencari alamat itu, tetapi menemukan ibu Yu Jinwo sudah pindah sejak lama. Berdiri di depan tempat yang akrab, Yu Jinwo mengingat kenangan menyakitkan masa kecilnya. Saat dia berusia 8 tahun, bakat musiknya sudah terlihat jelas. Hanya dengan mendengarkan sekali, dia bisa menyanyikan kembali dengan tepat dan menggabungkannya dengan gerakan tari yang sesuai. Ulang tahun itu, orang tuanya membeli kue untuk merayakan ulang tahunnya. Seharusnya menjadi hari yang menyenangkan, tetapi orang tuanya bertengkar hebat karena masalah uang. Mereka lupa Yu Jinwo kecil yang sedang duduk menunggu di depan kue ulang tahun. Sampai ibunya menerima telepon dari agensi, memberitahu bahwa Yu Jinwo telah terpilih sebagai trainee. Dia baru merasa gembira, memeluk suaminya untuk merayakan. Karena Yu Jinwo telah menjadi alat pencari uang bagi mereka. Untuk menyenangkan ibunya, Yu Jinwo kecil berusaha sekuat tenaga berpartisipasi dalam kegiatan komersial, promosi di mana-mana. Namun pada akhirnya, dia tetap ditinggalkan oleh ibunya di perusahaan, tanpa sedikit pun perhatian. Dalam perjalanan pulang, Su Huin menerima telepon dari adiknya. Dia memberitahu bahwa dia telah memindahkan ibu mereka yang menderita demensia ke panti jompo baru, dan meminta Su Huin untuk membayar biaya perawatannya. Saat Su Huin sedang menelepon, Yu Jinwo melihat seorang anak laki-laki sedang menangis karena tersesat dari ibunya. Untuk menghibur anak laki-laki itu, Yu Jinwo meminjam gitar dari orang yang lewat dan bernyanyi. Suara nyanyiannya yang indah dengan cepat menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Saat lagu berakhir, semua orang serempak bertepuk tangan. Pemandangan ini membuat Su Huin menyadari potensi Yu Jinwo. Dia bertanya-tanya mengapa Yu Jinwo sudah 10 tahun di perusahaan tetapi selalu berada di posisi yang tidak menonjol, tetapi juga tidak sampai tertinggal hingga disingkirkan. Seperti seorang siswa yang sengaja menahan nilainya dalam ujian. Yu Jinwo menjelaskan bahwa dari pengalaman masa kecilnya, dia telah menyimpulkan sebuah aturan bertahan hidup terlalu luar biasa akan dibuang. Tetapi jika tetap di level rata-rata, tidak terlalu menonjol dan tidak membuat kesalahan, maka bisa tetap aman. Karena itu, di perusahaan,
dia tidak pernah tampil menonjol. Setelah itu, Suhuin membawa Yu Jinwo ke tempat ibunya pernah bekerja. Tapi sayang dia sudah lama berhenti dan orang di sana juga tidak punya cara untuk menghubunginya. Tidak ada cara lain. Mereka bersiap untuk kembali ketika Yu Jinwo tiba-tiba menerima telepon dari ibunya. Dia yang berinisiatif mengajak bertemu. Keduanya segera pergi ke tempat yang disepakati. Yu Jinwo meminta untuk berbicara berdua dengan ibunya terlebih dahulu. Suhuin setuju, berdiri menunggu di samping. Ibu Yu Jinwo mengira dia sudah debut dan menghasilkan uang, jadi dia dengan antusias bertanya berapa yang bisa dia berikan. Yu Jinwo jujur mengatakan bahwa kontraknya telah dibatalkan oleh perusahaan dan dia juga harus mengembalikan uang. Ibunya belum selesai mendengar kalimatnya sudah marah dan menamparnya dan memarahinya tidak berguna. Dia juga menyalahkan bahwa jika dia tidak dilahirkan, hidupnya tidak akan menderita seperti itu. Sikap putus asa ibu Yu Jinwo membuat Suhuin mengingat kembali kenangan masa kecilnya. Ayahnya membawa pulang wanita lain dan mengusir mereka bertiga keluar. Ketika dia mempertanyakan ayahnya mengapa begitu kejam, dia menjawab bahwa jika ibunya tidak melahirkannya, dia tidak akan pernah menikahinya. Suhuin merasa sangat berempati dengan keadaan Yu Jinwo. Dia bertanya bagaimana di perusahaan dia selalu bisa mempertahankan kondisi yang tidak menonjol tetapi juga tidak tersingkir. Yu Jinwo mengatakan bahwa itu sangat sederhana, karena dia dapat dengan mudah melihat gaya yang disukai para pelatih. Hanya dengan tampil sedikit saja sudah bisa mendapatkan nilai yang dibutuhkan. Mendengar jawaban Yu Jinwo, Suhuin segera membuat keputusan tegas. Dia memberitahu ibu Yu Jinwo bahwa mulai sekarang, dia tidak boleh muncul lagi dalam kehidupan putranya. Mulai sekarang, Yu Jinwo sepenuhnya miliknya. Setelah selesai berbicara, Suhuin menarik Yu Jinwo pergi dengan tegas. Suhuin meminta Yu Jinwo untuk mulai sekarang harus menunjukkan seluruh kemampuannya, menetapkan tujuan yang jelas dan berusaha maju. Dia percaya bahwa ketika Yu Jinwo menemukan gaya musiknya sendiri, pasti akan ada orang yang menyukainya. Saya bisa melihat Anda punya potensi. Saya adalah produser. Saya akan membantu Anda sukses. Tidak punya tempat untuk pergi, Yu Jinwo dibawa pulang oleh Suhuin. Ketika dia hendak menjelaskan semuanya kepada suaminya, dia tiba-tiba menerima telepon dari adiknya yang memintanya untuk segera datang ke panti jompo. Suhuin bergegas ke sana dan melihat ayahnya yang sudah terasing selama bertahun-tahun muncul di sana, berniat membawa ibunya pergi. Ibu Suhuin telah melupakan semua hal yang ditinggalkan di masa lalu. Meskipun adiknya mencoba menghentikan, dia tetap bersikeras ingin pergi bersama suaminya yang selalu dia cintai. Suhuin tidak pernah bisa memaafkan apa yang telah dilakukan ayahnya. Dalam kemarahan, dia merebut tongkat ayahnya dan melemparnya ke tanah. Ibunya ketakutan, bersembunyi di balik tubuhnya, mulutnya terus-menerus memanggil nama putrinya. Setelah menyelesaikan semuanya, Suhuin kembali ke rumah dengan lelah. Dia menjelaskan kepada suaminya, Junsuk, alasan mengapa dia buru-buru pergi tadi dan juga berniat untuk menjelaskan niatnya menandatangani kontrak dengan Yu Jinwo. Tanpa diduga, Junsuk mengeluarkan formulir perceraian. Dulu, mereka berdua saling mencintai dengan sangat. Saat itu, perwakilan Au yang mengejar Suhuin ingin berinvestasi padanya, berpikir bahwa dia pasti akan setuju. Dia membeli cincin berlian dan bunga segar untuk melamar. Tetapi tanpa diduga, Suhuin memberinya undangan pernikahan, mengumumkan bahwa dia akan menikah dengan Junsuk. Karena hal ini, perwakilan Au menyimpan dendam selama bertahun-tahun dan baru-baru ini bekerja sama dengan Halonsel dan Nam Si-hun untuk menyingkirkan Junsuk dari perusahaan. Meskipun demikian, kehidupan pernikahan mereka selalu bahagia sampai putra mereka tiba-tiba mengalami kecelakaan dan kehilangan pendengarannya. Pasangan itu berdiskusi dan memutuskan satu orang harus di rumah untuk merawat anak, dan orang itu adalah Junsuk. Junsuk berpikir hanya perlu berusaha beberapa tahun saja bisa kembali ke perusahaan, tetapi tidak disangka semuanya terus berlanjut tanpa akhir. Selama waktu itu, Suhuin juga diusir dari perusahaan. Dia merasa Suhuin selalu melakukan semuanya sesuai keinginannya sendiri. Setelah berkali-kali kecewa, akhirnya Junsuk memutuskan untuk bercerai. Suhuin mencoba menjelaskan bahwa hanya dengan membantu Yu Jinu menjadi terkenal, dia bisa menghasilkan uang untuk melunasi utang. Namun, Junsuk semakin kecewa. Dia tidak bisa mengerti mengapa istrinya diusir dari perusahaan secara tidak masuk akal. Sementara Suhuin malah memilih untuk melatih anak orang lain, lalu mentransfernya ke agensi besar hanya untuk masa depan putranya sendiri. Suhuin dengan marah menyalahkan Junsuk karena salah mengerti niat baiknya. Dia melakukan semua ini juga hanya demi kebahagiaan seluruh keluarga. Tetapi Junsuk mengkritiknya egois, menegaskan bahwa justru karena dia keras kepala membeli pabrik, seluruh keluarga harus menanggung penderitaan. Dia juga mengungkit kembali kejadian tahun itu,
Jika bukan karena dia, putra mereka tidak akan mengalami kecelakaan dan kehilangan pendengarannya. Tahun itu, Suhuin membawa putranya bermain tetapi karena pekerjaan dia lalai, yang menyebabkan tabrakan yang disayangkan. Hal ini juga menjadi luka yang dalam di hati mereka. Pasangan itu bertengkar hebat, semua kata-kata yang paling bisa menyakiti juga sudah diucapkan. Tahun itu, mereka berdua sebenarnya sibuk dengan pekerjaan tetapi memutuskan untuk meluangkan waktu membawa Sim Jinwoo bermain. Selama bermain, Suhuin terus-menerus menerima telepon dari perusahaan dan sibuk mengurus pekerjaan, sama sekali tidak memperhatikan putranya. Junsu kesal merebut ponselnya, memintanya untuk mengesampingkan pekerjaan untuk sementara waktu untuk fokus pada keluarga. Setelah itu, dia pergi untuk membeli barang, tidak lupa berpesan kepada Suhuin untuk menjaga anak dengan hati-hati. Namun, tepat pada saat itu, Suhuin kembali menerima telepon dari perusahaan. Sim Jinwoo terus-menerus merengek minta dibelikan permen kapas, terlalu lelah dan stres karena pekerjaan. Dia melepaskan tangan putranya dalam sekejap amarah. Mengetahui ada mobil yang melaju kencang, tabrakan mengerikan itu terjadi. Ketika Sim Jinwoo sadar, Suhuin menemukan putranya tidak lagi bisa mendengar suaranya. Saat itulah, dia baru menyadari tabrakan itu telah meninggalkan luka emosional yang tidak pernah pudar di hati putranya. Suatu kali, Suhuin tidak sengaja melihat formulir survei impian di tas Sim Jinwoo. Di atasnya, anak laki-laki itu menulis bahwa dia ingin menjadi direktur perusahaan seperti ibunya. Suhuin memegang kertas survei impian itu dan mengajari Sim Jinwoo, mulai hari ini, harus berlatih melihat gerakan mulut orang lain untuk membedakan apa yang mereka katakan. Dia berjanji akan membantu putranya mewujudkan mimpinya menjadi direktur perusahaan. Keesokan harinya, Suhuin membawa Sim Jinwoo untuk mengunjungi pabrik stocking. Para pekerja menyambut direktur masa depan dengan hangat. Sim Jinwoo dengan canggung mengenakan pakaian pelindung dan pergi melihat mesin, sepenuhnya ditempatkan dalam situasi yang canggung. Namun, Suhuin tetap tidak memperhatikan perasaan anaknya, menganggap dirinya sedang membantu anaknya mewujudkan mimpinya. Di rumah, Jun Suk meletakkan tempat tidur kecil di kamar tidur untuk tidur sendiri. Sebelum pergi keluar, dia memberitahu Shin Jinwoo untuk mengurus makan siangnya sendiri dan bisa makan apapun dari kulkas. Di malam hari, seluruh keluarga yang terdiri dari 3 orang bersama dengan Yoo Jinwoo makan malam. Soo Hyun memerintahkan Yoo Jinwoo untuk mulai besok pergi ke sekolah bersama putranya, bahkan mendengarkan pelajaran dengan tekun dan membantu Shin Jinwoo dengan pekerjaan sekolahnya. Jun Suk meragukan kemampuan Yoo Jinwoo karena sebelumnya dia hanya sesekali datang ke sekolah. Dia berpikir bahwa Yoo Jinwoo tidak cukup berkualitas untuk menjadi guru les. Tapi Soo Hyun percaya bahwa jika ada Yoo Jinwoo yang melindungi di sisinya, putranya tidak akan diganggu lagi. Setelah itu, Soo Hyun meminta Jun Suk untuk menggunakan keahliannya sebagai produser untuk membantu Yoo Jinwoo memenangkan kompetisi pencarian bakat. Jun Suk bercanda bahwa dia telah menjadi ibu rumah tangga selama 10 tahun, jadi dia lupa bagaimana menjadi produser. Namun, saat Soo Hyun tidur, dia diam-diam mengambil tabletnya untuk merencanakan jalur pengembangan yang sesuai untuk Yoo Jinwoo. Larut malam, Yoo Jinwoo diam-diam keluar untuk bekerja paruh waktu di klub malam, berpikir tidak ada yang akan menyadarinya. Tapi dia tidak tahu bahwa Shin Jinwoo telah menemukan rahasia ini. Di klub malam, Chris membawa makanan dan mengingatkan Yoo Jinwoo bahwa hasil dari acara pencarian bakat semuanya telah diatur sebelumnya. Yang lain hanya membuat wajah. Dia menyarankan Yoo Jinwoo untuk tidak percaya pada janji-janji Soo Hyun, tetapi harus berusaha untuk maju dalam hidupnya sendiri. Yoo Jinwoo bekerja hingga larut malam baru pulang. Keesokan paginya dia dibangunkan oleh Jun Suk dengan tidak sabar. Dia dengan tegas mengingatkan bahwa di rumah ini tidak ada yang namanya tidur malas. Dia harus bangun pagi untuk membantu membuat sarapan. Yoo Jinwoo yang masih mengantuk pergi ke dapur tetapi canggung dan tidak tahu harus berbuat apa, membuat Jun Suk marah. Iris lebih tipis lagi, berapa kali saya sudah bilang. Setelah sarapan, dia pergi ke sekolah bersama Shin Jinwoo. Di perjalanan, seorang teman sekantor Yoo Jinwoo mengejar dan secara proaktif bergabung. Pada saat yang sama, dia memperkenalkan diri kepada Shin Jinwoo bahwa dia adalah teman Yoo Jinwoo. Teman itu dengan ramah merangkul mereka berdua, membuat Shin Jinwoo merasa malu karena ini adalah pertama kalinya dia berinteraksi secara dekat dengan seorang gadis. Selama kelas, Yoo Jinwoo mendengarkan pelajaran seolah-olah mendengarkan buku surgawi, sama sekali tidak mengerti apa-apa dan juga tidak tahu bagaimana membuat catatan. Namun, dia memiliki caranya sendiri. Yoo Jinwoo mengumpulkan banyak souvenir bintang dari perusahaan lamanya dan menggunakannya untuk ditukar dengan buku catatan dari teman sekelasnya. Setelah itu, dia memberikan catatan-catatan ini kepada Shin Jinwoo untuk dipelajari. Sebelum jam pulang sekolah, Yoo Jinwoo menerima panggilan
panggilan dari Soo Hyun yang menyuruhnya untuk datang ke ruang latihan. Soo Hyun mengundang sahabatnya, Jin Hwa, untuk menjadi guru vokal Yoo Jin Woo, ditambah Jun Suk, produser legendaris pada masanya. Dia yakin dengan bantuan keduanya, dia akan mengubah Yoo Jin Woo menjadi superstar. Ketiganya meminta Jin Woo untuk tampil sebentar. Setelah mendengarkannya bernyanyi, Soo Hyun dan Jin Hwa cukup puas, tetapi Jun Suk merasa bahwa Yoo Jin Woo tidak memiliki poin yang menonjol. Dia berpikir bahwa tidak peduli seberapa bagus nyanyiannya, jika wajahnya tidak memiliki senyuman, tidak akan ada yang menyukainya. Setelah latihan, Yoo Jin Woo kembali ke sekolah dan secara tidak sengaja bertemu dengan sekelompok siswa yang biasanya mengancam Shin Jin Woo yang sedang mencari masalah. Yoo Jin Woo segera maju untuk mencegah, "Jangan mendekat, anak nakal, kau gila ya? Kau imut sekali." Situasi yang tegang berhasil dia selesaikan dengan cerdik dengan cara yang sangat istimewa. Untuk membangun reputasi Yoo Jin Woo, Soo Hyun menemui produser acara pencarian bakat dan menceritakan kisah istimewa Yoo Jin Woo, menekankan bahwa dia memiliki latar belakang yang istimewa dan kepribadian yang unik. Dia percaya bahwa acara itu akan menyukai kontestan yang dapat menciptakan topik diskusi yang menarik. Produser menunjukkan minat yang besar setelah mendengar cerita Yoo Jin Woo, tetapi meminta Soo Hyun untuk membawa ibunya ke acara tersebut untuk lebih menonjolkan cerita pribadinya. Untuk mengetahui lebih banyak tentang masa lalu Yoo Jin Woo, Soo Hyun meminta staf perusahaan untuk menyelidiki semua informasi yang berkaitan dengannya, termasuk detail masa kecilnya. Selama pencarian, staf secara tidak sengaja menemukan buku catatan penyesalan. Setiap halamannya penuh dengan tulisan permintaan maaf. Begitu mengetahui hal ini, Soo Hyun segera menemui bibi Yoo Jin Woo. Dia menjelaskan niatnya untuk membantu Yoo Jin Woo membangun kembali karirnya dari awal, mengubahnya menjadi bintang besar. Dia berharap keluarga bisa berbagi lebih banyak tentang masa lalu Yoo Jin Woo, terutama sisi-sisi gelap yang belum diketahui siapapun. Dia percaya bahwa ini sangat penting, karena setiap akhir pekan Yoo Jin Woo selalu datang dan tinggal bersama mereka. Mendengar Soo Hyun mengatakan ingin mendukung Yoo Jin Woo, bibinya sangat terkejut. Anak seperti itu juga bisa sukses? Pada saat yang sama, Shin Jin Woo, Yoo Jin Woo dan temannya sedang di rumah merayakan ulang tahun Jun Suk. Ketiga anak itu membeli kue dan ayam goreng, dan bersama-sama menyanyikan lagu selamat ulang tahun. Sebagai artis, Yoo Jin Woo dan temannya harus mengontrol diet mereka, hanya bisa melihat Jun Suk makan dengan lahap. Jun Suk menyarankan keduanya sesekali melanggar aturan tidak apa-apa, tidak bisa menahan nafsu makan. Masing-masing mengambil satu paha ayam dan mulai makan dengan lahap. Teman itu melihat gitar dan memohon pada Jun Suk untuk memainkan satu lagu. Namun, Jun Suk sudah bertahun-tahun tidak menyentuh gitar, jadi dia menolak dengan tegas. Shin Jin Woo yang duduk di sebelahnya melihat teman-temannya bercanda dan ikut tertawa, matanya penuh dengan kegembiraan. Setelah makan, ketiga anak itu duduk di sofa dan mengobrol. Teman itu mengusulkan untuk merekam video tantangan dance. Shin Jin Woo tidak mengerti arti dari hal ini, yang membuat Yoo Jin Woo tertawa. Jun Suk melihat senyum Jin Woo dan sangat terkejut, menyadari bahwa dia salah menilai, ternyata Yoo Jin Woo juga bisa tersenyum. Ketika Soo Hyun kembali, Jun Suk memberitahunya bahwa dia bersedia membantu dan melatih Yoo Jin Woo dengan serius. Tapi Soo Hyun terlihat sedih dan mengatakan bahwa ada beberapa masalah. Dia menceritakan apa yang dia ketahui dari bibi Yoo Jin Woo, bahwa dia menderita penyakit mental. Sementara itu, Yoo Jin Woo diam-diam pergi bekerja paruh waktu di klub malam. Kali ini, Chris memberinya tugas khusus, menjadi sopir untuk seorang anak orang kaya. Orang ini pernah ditangkap karena menggunakan zat terlarang. Meskipun masih dalam proses penyelidikan, dia tetap melarikan diri untuk melanjutkan. Chris berpesan pada Yoo Jin Woo untuk hanya mengemudi dan mengantar anak itu ke lokasi yang telah ditentukan, dan juga memperingatkannya untuk tidak melihat wajah atau melakukan kontak mata dengan orang itu. Bahkan jika dia mendengar suara apapun, Yoo Jin Woo harus tetap tenang dan terus mengemudi. Yoo Jin Woo mengikuti instruksi Chris, fokus mengemudi tanpa melirik ke belakang. Di tengah jalan, anak orang kaya itu dan gadis yang duduk di kursi belakang bertengkar hebat. Dalam kemarahannya, dia meminta untuk menghentikan mobil, tetapi Yoo Jin Woo hanya ingin menyelesaikan tugasnya sehingga dia terus mengemudi. Tanpa diduga, anak itu melompat dan merebut kemudi, menyebabkan mobil kehilangan kendali dan menabrak pagar pembatas di pinggir jalan. Tangan kiri Yoo Jin Woo terluka, darah mengalir tanpa henti. Dia turun dari mobil dengan kesakitan, menatap tangannya yang berlumuran sirup dan terus bergumam meminta maaf. Yoo Jin Woo menatap tangannya yang berlumuran sirup, napasnya terengah-engah, sulit untuk bernapas dengan normal.
Perasaan panik datang, dia ingin melukai dirinya sendiri untuk mendapatkan kembali ketenangan. Itu adalah cara yang biasa dia lakukan untuk mengendalikan emosi negatif. Ketika dia melihat anak orang kaya dan gadis itu pingsan di dalam mobil, Yu Jinwoo gemetar mengambil telepon untuk menelepon ambulans tetapi kemudian berhenti. Setelah ragu-ragu sejenak, dia memutuskan untuk menelepon Chris. Chris menyuruh Jinwoo untuk tidak menelepon ambulans dan menyuruhnya menunggu di sana, lalu buru-buru datang ke lokasi. Segera setelah itu, Chris membawa anak orang kaya itu ke rumah sakit. Dia berlutut di depan Hyunsel untuk mengaku bersalah. Hyunsel dengan marah bertanya siapa yang mengemudi. Chris berbohong bahwa dialah pengemudinya. Hyunsel menjadi sangat marah, mencengkeram leher Chris, mencekiknya dengan kebencian, lalu mendorongnya menjauh. Dia memerintahkan Chris untuk menemukan orang yang mereka cari dengan cara apapun. Yu Jinwoo kembali ke rumah Soo-hyun, buru-buru membersihkan sirup dari tangannya. Tapi ketika dia melihat air merah mengalir ke saluran pembuangan, napasnya menjadi terengah-engah lagi. Ingatan yang mengerikan kembali datang, membuat Yu Jinwoo panik. Dia berlari kembali ke kamarnya, dan dalam pikirannya muncul ide untuk menggunakan cara lama untuk menenangkan diri. Tapi kemudian Yu Jinwoo ingat bahwa dia berada di rumah Soo-hyun. Dia tidak bisa membuat masalah bagi keluarga mereka. Sementara itu, Soo-hyun menceritakan kepada Jin Hwa tentang kondisi Yu Jinwoo, khawatir bahwa emosinya bermasalah serius. Tapi Yu Jinwoo adalah satu-satunya kartu di tangan Soo-hyun untuk menyelamatkan utang pabrik sebesar 1 miliar won. Setelah ragu-ragu sejenak, Soo-hyun mengambil keputusan untuk tetap pada rencana, membawa Yu Jinwoo berpartisipasi dalam acara pencarian bakat, menarik perhatian publik, lalu menjualnya ke perusahaan hiburan besar untuk mendapatkan uang guna membayar utang. Tepat pada saat itu, Jun Suk masuk ke kamar, mengatakan bahwa saat membersihkan kamar mandi di pagi hari, dia menemukan noda sirup. Dia berpikir bahwa hal yang perlu dilakukan sekarang adalah membantu Yu Jinwoo debut dengan cepat agar dia segera meninggalkan rumah mereka, menghindari insiden yang tidak diinginkan saat dia masih di sini. Jun Suk mengeluarkan seperangkat peralatan rekaman. Jin Hwa dengan antusias menyatakan bahwa trio legendaris masa lalu akan bersatu kembali. Ketiganya menonton kembali video penampilan Yu Jinwoo dari kecil hingga dewasa. Mereka menemukan bahwa dalam setiap penampilan, Yu Jinwoo tidak melihat ke lensa kamera tetapi matanya selalu melayang kemana-mana, seolah-olah sedang mencari seseorang. Soo-hyun menebak bahwa dia sedang mencari ibunya. Yu Jinwoo pernah berkata bahwa setiap kali dia berada di atas panggung, dia merasa seperti sedang dinilai apakah dia melakukannya dengan baik atau tidak. Mungkin di alam bawah sadar, Yu Jinwoo selalu ingin mendapatkan pengakuan dari ibunya. Yu Jinwoo terus melanjutkan tugas pergi ke sekolah bersama Shin Jinwoo, membantu adiknya dengan mudah mendapatkan buku catatan yang lengkap berkat pesonanya. Tidak hanya itu, dia juga dengan cerdik meminta teman-teman yang pandai untuk menatap mata Shin Jinwoo dan berbicara perlahan saat memberikan buku catatan kepadanya. Shin Jinwoo sangat senang memiliki kakak Yu Jinwoo di sisinya. Ji yang dengan penasaran bertanya kepada Shin Jinwoo tentang ibunya, Soo-hyun. Di mata mereka, Soo-hyun adalah seorang direktur yang menakutkan dan sulit didekati. Apakah dia juga ketat dan sulit di rumah? Shin Jinwoo mengingat kembali saat ibunya membawanya ke Amerika untuk berobat. Saat itu, Soo-hyun mengabaikan fakta bahwa boy band yang dia kelola akan segera debut, tetap bersikeras membawa putranya ke luar negeri, dan sepertinya Chris juga salah satu anggota boy band itu. Mengingat kembali, Shin Jinwoo ingat bahwa dia tidak suka ibunya memutuskan untuk membeli pabrik tanpa persetujuan, tetapi juga mengerti mengapa ibunya melakukannya. Setelah menceritakan kisahnya, Shin Jinwoo bertanya kepada Yu Jinwoo tentang kebiasaannya keluar malam. Yu Jinwoo tidak menyembunyikan apapun, mengatakan yang sebenarnya bahwa dia bekerja paruh waktu di klub malam untuk mendapatkan uang untuk membayar utang. Dia menanggung utang sebesar 200 juta won, yang saat ini dijamin oleh Soo-hyun. Jika suatu hari Soo-hyun meninggalkannya, utang itu akan kembali menimpa Yu Jinwoo. Itu sebabnya dia harus bekerja keras untuk menghemat uang jika terjadi yang terburuk. Shin Jinwoo bertanya mengapa Yu Jinwoo menjadi pengawalnya. Jinwoo menjelaskan semuanya dimulai saat dia menerima kartu nama Soo-hyun. Begitu sampai di sini, Jinwoo tiba-tiba teringat masalah serius. Tadi malam, dia lupa kartu nama Soo-hyun di lokasi kecelakaan mobil. Tepat pada saat itu, Jinwoo menerima pesan dari Soo-hyun, memintanya untuk segera datang ke ruang latihan. Di ruang latihan, trio Soo-hyun, Jun Suk dan Jin Hwa telah merencanakan untuk melatih nada tinggi untuknya. Mereka memilih lagu-lagu yang paling cocok agar dia bisa menonjol di babak penyisihan acara pencarian bakat. Malam itu, Yu Jinwoo diam-diam meninggalkan rumah untuk pergi ke klub malam untuk bekerja paruh waktu. Di bawah tatapan Shin Jinwoo, Soo-hyun juga melihat pemandangan itu. Dia hendak menghentikannya, tetapi ditarik oleh Jun Suk. Jun Suk menarik Soo-hyun untuk mengikuti. Keduanya membuntuti dia ke klub malam dan menemukan Yu Jinwoo bekerja paruh waktu di sana. Sementara itu, Yu Jinwoo menceritakan kepada Chris tentang dia yang lupa kartu namanya di lokasi tabrakan. Dia khawatir bahwa hal ini akan membuat Soo-hyun dalam masalah.
Chris tertawa, menyindir bahwa jika Soo Hyun benar-benar dipanggil oleh polisi, itu tidak masalah. Kemudian dia menyuruh Yoo Jin-woo untuk tidak khawatir. Soo Hyun dan Jun Suk kembali ke rumah tidak lama kemudian mendengar suara Yoo Jin-woo kembali ke kamarnya. Mereka diam-diam berdiri di luar pintu, mengintip ke dalam, dan sangat terkejut melihat Yoo Jin-woo sedang makan dengan lahap banyak makanan. Keesokan harinya, Soo Hyun bertanya kepada Yoo Jin-woo apakah dia menyembunyikan sesuatu. Melihat Yoo Jin-woo tidak mengaku, dia menasihatinya untuk memikirkan masa depannya baik-baik dan tidak mengambil jalan yang salah. Pada saat yang sama, Jun Suk menemui Ji Yang untuk bertanya apakah Yoo Jin-woo memiliki perilaku melukai diri sendiri. Ji Yang berharap Yoo Jin-woo akan mendapatkan bantuan. Dia berkata terus terang bahwa Yoo Jin-woo juga ingin memperlakukan dirinya dengan baik, tetapi hanya dengan cara-cara negatif itu, dia baru bisa tenang. Kadang-kadang, Yoo Jin-woo mencoba mengendalikan diri dengan makan berlebihan untuk mengalihkan perhatian. Jun Suk tahu Ji Yang juga sedang bersiap untuk berpartisipasi dalam acara pencarian bakat. Dia bertanya mengapa dia tidak berlatih lebih keras. Ji Yang dengan lelah mengatakan bahwa sejak Soo Hyun meninggalkan perusahaan, manajemen trainee menjadi kacau, tidak ada lagi yang peduli dengan mereka. Mendengar itu, Jun Suk mengundang Ji Yang ke ruang latihan untuk berlatih bersama Yoo Jin-woo. Dia berharap keduanya akan menjadi rekan, saling maju bersama. Sejak saat itu, Ji Yang bergabung dengan tim latihan. Setelah mengetahui keduanya berlatih bersama, Jin Hua mengusulkan mereka tampil di restoran di lantai bawah untuk membiasakan diri dengan perasaan berdiri di atas panggung. Pertunjukan berakhir dengan tepuk tangan meriah dari para penonton. Mereka juga sangat puas. Tidak lama kemudian, berita bahwa Soo Hyun sedang melatih Yoo Jin-woo menyebar ke perwakilan Oh. Dia segera melaporkannya ke Hig Lansel. Mendengar berita itu, Hig Lansel sangat marah, bertekad untuk tidak membiarkan Soo Hyun memiliki kesempatan untuk kembali ke puncak. Di pihak Yoo Jin-woo, dia berpartisipasi dalam babak penyisihan acara pencarian bakat. Produser telah mengetahui masa lalu yang penuh gejolak dari dia, jadi dia segera menggunakan walkie-talkie untuk menginstruksikan asisten sutradara agar sengaja memprovokasi untuk menciptakan situasi dramatis, menarik perhatian penonton. Pertanyaan-pertanyaan itu membuat Yoo Jin-woo terengah-engah, detak jantungnya tidak beraturan, perasaan tercekik dan tidak berdaya kembali muncul. Untuk menghindari kehilangan kendali di depan umum, dia bergegas ke toilet untuk mencoba menenangkan diri. Soo Hyun melihatnya dan mengikutinya. Khawatir Yoo Jin-woo akan melakukan sesuatu yang negatif. Untungnya, Yoo Jin-woo dengan cepat keluar, terlihat tenang dan mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Dalam partisipasi kali ini, Yoo Jin-woo dan Ji Yang sama-sama lolos babak penyisihan dan akan terus bersaing dengan 50 kontestan lainnya. Soo Hyun membawa keduanya ke lokasi babak penyisihan kedua, dan kemudian secara kebetulan bertemu dengan Chris yang sedang memimpin sekelompok trainee dari perusahaannya untuk mengikuti audisi. Chris mengejek Soo Hyun yang tidak mau menginvestasikan uang, membiarkan Yoo Jin-woo mengenakan pakaian biasa-biasa saja ke panggung. Soo Hyun membalas dengan memanggil Chris antek yang membuat Chris pergi dengan marah. Setelah itu, Soo Hyun bertanya kepada Yoo Jin-woo apakah dia ingin menjadi bintang musik atau hanya ingin menjadi pelayan di klub malam. Dia harus memilih dengan sangat hati-hati, ini adalah hidupnya. Kata-kata Chris dan Soo Hyun terus terngiang di benaknya. Kedua orang itu berdiri di sisi yang berlawanan tetapi keduanya ingin menariknya ke sisi mereka, membuat Yoo Jin-woo tidak tahu harus mempercayai siapa. Di babak kedua, Soo Hyun dan Jun Suk memutuskan untuk mengubah strategi, mengabaikan rencana awal. Alih-alih mencoba memamerkan nada tinggi yang sulit, mereka menyarankan Yoo Jin-woo untuk bernyanyi di nada rendah yang paling dia rasa nyaman. Dia bisa mempertahankan kebiasaan menundukkan kepala dan melihat ke lantai, cukup fokus untuk menceritakan kisahnya melalui lagu. Sebelum naik ke panggung, Soo Hyun mengatakan kepada Yoo Jin-woo bahwa jika dia belum bisa mencintai dirinya sendiri atau percaya pada dirinya sendiri, maka percayalah padanya. Soo Hyun tidak pernah berinvestasi pada bisnis yang merugi. Sebaliknya, setiap pilihannya akan membawa kesuksesan. Percayalah padaku, naiklah ke panggung. Yoo Jin-woo naik ke panggung dan bernyanyi dengan suara baritonnya yang paling hangat. Dia lupa bahwa ini adalah sebuah pertunjukan dan juga melupakan kehadiran para juri di bawah panggung. Dia hanya fokus pada mengekspresikan keinginannya akan kebahagiaan. Ketika lagu berakhir, seseorang di bawah panggung berdiri, dan saat itu juga Jin-woo melihat orang itu. Air mata Jin-woo tanpa sadar mengalir karena orang itu adalah ibunya. Yoo Jin-woo mencoba menahan emosinya, buru-buru kembali ke ruang tunggu. Ibunya mengejar dan mengucapkan selamat kepadanya karena telah mengambil satu langkah lebih dekat ke mimpinya menjadi bintang. Dia mengungkapkan kebanggaan dan kebahagiaan saat melihatnya bersinar di panggung. Bagaimanapun, mereka akan selalu menjadi sebuah keluarga. Waktu yang dihabiskan untuk tinggal di rumah Suhwin telah memberikan Yoo Jin-woo pandangan berbeda tentang kata keluarga. Di kamar mandi, jumlah sikat gigi dari 3 menjadi 4. Setiap pagi, Jun Suk mengajak Yoo Jin-woo ke dapur untuk memasak. Meskipun kemampuan
kemampuannya tidak bagus, Yu Jinwoo selalu dipuji oleh Shin Jinwoo. Mereka tidak sengaja memperpendek jarak, juga tidak menunjukkan sikap menjauhi. Yu Jinwoo merasa dirinya seperti anggota keluarga ini. Momen-momen sederhana dan hangat itu adalah hal yang belum pernah Yu Jinwoo alami sebelumnya. Suwin tidak bertanya bagaimana penampilan Yu Jinwoo di panggung. Dia akan lolos babak penyisihan. Dia memberitahu Shin Jinwoo bahwa setelah Yu Jinwoo lolos ke babak berikutnya, dia akan pindah ke asrama untuk trainee. Suwin juga berencana menyewa pengawal baru untuk mengantar Shin Jinwoo ke sekolah. Namun, Shin Jinwoo menolak dengan tegas karena Yu Jinwoo telah selesai mengatur sistem pertahanan di sekolah. Yu Jinwoo dengan cerdik memanfaatkan psikologi teman-temannya yang mengidolakan idola, menciptakan perang kompetisi dengan berjanji bahwa siapapun yang memiliki catatan terbaik akan mendapatkan souvenir eksklusif idola. Di internet, serangkaian postingan yang memuji penampilan Yu Jinwoo muncul. Banyak orang berspekulasi bahwa Suhwin, produser legendaris, akan mengubah Yu Jinwoo menjadi bintang besar. Hyunchal merasa iri saat membaca komentar-komentar ini. Tidak ingin Suhwin membangun kembali namanya, Hyunchal menghubungi wartawan hiburan untuk menyebarkan berita buruk, mencoreng reputasinya. Sementara itu, Suhwin tidak menyadari rencana Hyunchal dan telah bersiap untuk babak kompetisi berikutnya. Dia fokus menginstruksikan Jinwoo dan Jihyang untuk melatih koreografi, terus-menerus mengoreksi setiap gerakan. Hanya ketika Jihyang harus berhenti untuk mengikat rambutnya karena rambutnya yang acak-acakan, mereka baru beristirahat sejenak. Shin Jinwoo mengamati bahwa rambut Jihyang membuatnya kesulitan menari. Dia berpikir bahwa memberikan ikat kepala akan sangat cocok. Dia mampir ke toko aksesori tetapi tidak menyukai satupun model. Kembali ke rumah, Shin Jinwoo menerima pesan laporan pekerjaan dari manajer pabrik yang mati. Dia awalnya ingin mengabaikannya tetapi tiba-tiba mendapat ide. Shin Jinwoo mengirim sketsa desain ikat kepala ke pabrik dan bertanya apakah itu bisa diproduksi. Setelah menerima tanggapan positif, dia dengan antusias mewarnai desain tersebut, berharap dapat membuat sendiri ikat kepala yang unik untuk Jihyang. Sementara itu, Chris membawa Yu Jinwoo ke sebuah restoran dan mengungkapkan bahwa mimpinya adalah membuka restorannya sendiri. Chris menyarankan agar Yu Jinwoo bekerja sama dengannya. Yu Jinwoo dengan terus terang mengatakan bahwa hasil babak penyisihan akan diumumkan dalam beberapa hari. Chris tersenyum pahit, memperingatkannya untuk tidak terlalu banyak bermimpi. Dia menceritakan tentang masa lalunya yang ditinggalkan di industri hiburan. Dia tidak ingin Yu Jinwoo memiliki harapan yang berlebihan. Chris juga menegaskan bahwa cepat atau lambat Suhyun akan membuangnya. Oleh karena itu, dia harus pergi dengan proaktif sebelum diusir dari rumah. Dalam perjalanan pulang, Yu Jinwoo mengingat kembali kejadian beberapa tahun yang lalu. Saat itu, Chris dengan antusias berbagi bahwa Suhyun telah memberinya nama panggung dan besok dia akan resmi debut dengan grup musiknya. Chris melihat ini sebagai kesempatan terakhirnya dan bertekad untuk meraihnya dengan segala cara. Namun, segera setelah dia selesai berbicara, manajer mengumumkan bahwa jadwal debut grup ditunda tanpa batas waktu. Chris terkejut dan buru-buru ingin mencari Suhyun untuk menanyakan situasinya. Tetapi manajer mengungkapkan bahwa Suhyun sendirilah yang membuat keputusan ini. Yu Jinwoo menyaksikan Chris beralih dari keadaan penuh harapan menjadi putus asa sepenuhnya. Sekarang, jalan yang sama terbuka di depannya. Yu Jinwoo bingung apakah dia harus percaya pada Suhyun atau tidak. Di tempat lain, mobil Junsuk rusak di tengah jalan dan secara kebetulan bertemu dengan perwakilan Oh yang lewat. Sambil menunggu mobil derek, perwakilan Oh mengundang Junsuk minum kopi. Dia bahkan menyindir bahwa sekarang dia tidak lebih dari seorang ibu rumah tangga yang tidak berguna. Jika Suhyun memilihnya di masa lalu, keduanya tidak harus keluar dari perusahaan dengan tangan kosong seperti sekarang. Mendengar itu, Junsuk menyadari bahwa alasan perwakilan Oh berinvestasi di perusahaan dan mengusir Suhyun adalah untuk membalas dendam karena cintanya ditolak. Junsuk dengan tenang menjawab bahwa sebelum perwakilan Oh muncul, dia dan Suhyun sudah lama saling mencintai dengan tulus. Tetapi perwakilan Oh tidak percaya, bersikeras bahwa Suhyun telah menipunya. Perwakilan Oh dengan pahit menyatakan bahwa dia akan membuktikan bahwa Suhyun tidak memilihnya adalah sebuah kesalahan. Junsuk kembali ke rumah dengan marah. Dia bersumpah kepada Suhyun bahwa dia pasti akan membantu Yu Jinwoo menjadi bintang besar agar semua orang mengakui bakatnya. Suhyun hanya tersenyum tipis. Selama Junsuk mencurahkan hati dan jiwanya untuk rencana ini, mereka pasti akan berhasil. Agar Yu Jinwoo dapat berkonsentrasi pada kompetisi tanpa gangguan, Suhyun secara proaktif membuat janji untuk bertemu Chris. Dia dengan terus terang menyatakan bahwa dia telah mempertaruhkan seluruh hidupnya untuk melatih Yu Jinwoo menjadi bintang,
jadi dia berharap Chris tidak mengintervensi keputusan anak itu. Chris menghela napas panjang karena frustrasi. Dia mengingatkan Suhuin bahwa di masa lalu dia juga pernah mempertaruhkan seluruh hidupnya pada wanita itu, tetapi pada akhirnya ditinggalkan tanpa ampun. Dengan pahit Chris mengatakan bahwa dia telah belajar pelajaran yang mahal dari kejadian itu dan tidak akan pernah lagi mempercayai siapapun. Chris juga menyatakan bahwa hanya dia yang tahu masa lalu Yu Jinwoo yang penuh trauma. Jadi dia tidak ingin melihat Yu Jinwoo terluka lagi. Tahun itu, Chris tidak sengaja melihat Yu Jinwoo kecil meringkuk sendirian di sudut ruangan, terus-menerus menggaruk lengannya. Untuk membantu Jinwoo menenangkan diri, Chris dengan lembut mengajaknya makan kue dan mengajarinya cara naik bus. Selama waktu mereka saling bergantung, mereka menjadi pilar penting satu sama lain secara spiritual. Sekarang, Chris ingin membuka restoran bersama Yu Jinwoo untuk membantunya mencapai kesuksesan yang nyata dan stabil. Menghadapi keinginan Chris itu, Suhuin tidak membantah, hanya dengan tenang menyalakan speaker telepon dari produser acara audisi. Pengumuman bahwa Yu Jinwoo telah berhasil melewati babak audisi dan maju ke babak berikutnya. Suhuin yakin bahwa Yu Jinwoo akan memilih untuk mengejar hasratnya dalam musik dan panggung, tempat di mana dia seharusnya berada. Namun Chris hanya tersenyum penuh arti dan berkata bahwa bakat Yu Jinwoo tidak harus berpihak pada Suhuin. Tidak tahu menahu tentang percakapan antara Chris dan Suhuin, Yu Jinwoo saat ini sedang berbelanja dengan Sim Jinwoo dan Jiang. Sim Jinwoo dengan bersemangat memamerkan kartu yang diberikan ibunya dan mengumumkan bahwa Suhuin telah menyuruh mereka untuk membeli apapun yang mereka suka. Ketiganya dengan gembira mencoba satu pakaian demi satu, akhirnya kembali ke ruang latihan dengan tumpukan barang belanjaan favorit mereka. Yang menunggu mereka adalah ruangan yang dihiasi dengan bunga dan meriam konfeti. Suhuin dan yang lainnya dengan antusias mengucapkan selamat kepada Yu Jinwoo dan Ji yang telah berhasil melewati babak audisi. Tepat pada saat itu, ponsel Suhuin berdering, seorang reporter yang dikenalnya menelepon untuk memberitahu bahwa mereka baru saja menerima sebuah video yang menuduh Suhuin sengaja mempersulit pemimpin grup idola pria di masa lalu. Dan siapa yang menuduh ini, dia juga bisa menebak jika tidak segera diklarifikasi sebelum malam ini, berita ini akan diterbitkan pukul 7 pagi besok. Suhuin segera menyuruh ketiga anak itu keluar lalu melaporkan berita itu kepada Junsuk dan Jinwoo. Dia menjelaskan bahwa video ini telah diedit untuk menjadikannya bukti terhadap dirinya, persis seperti insiden yang menyebabkannya diusir dari perusahaan sebelumnya. Junsuk menyatakan satu-satunya cara untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah adalah dengan menemukan video asli dan harus menyelidiki siapa yang merekam video itu. Segera, Suhuin menemui pemimpin grup idola pria itu untuk menanyakan kejelasannya. Namun, orang itu bersikeras mengatakan dia tidak tahu apa-apa dan menolak untuk mengungkapkan informasi yang berguna. Sementara itu, Junsuk pergi ke bekas agensi hiburan untuk meminta untuk melihat rekaman kamera pengawas pada hari itu. Namun, manajer perusahaan menolak dengan alasan bahwa untuk melihat kamera harus disetujui oleh perwakilan AU. Saat kedua belah pihak bersitegang, perwakilan AU muncul. Berpikiran buruk tentang Suhuin, perwakilan AU terlihat sangat tidak senang. Bagi dia, menghadapi Suhuin hanya karena kecemburuan saat cintanya ditolak. Dia tidak pernah punya niat untuk menyakiti Suhuin sampai sejauh ini. Dengan bantuan perwakilan AU, Junsuk dan Suhuin melihat rekaman kamera pengawas dan menemukan bahwa orang yang merekam video itu adalah Yu Jinwoo. Sementara itu, Yu Jinwoo menemui Chris untuk menolak ajakan membuka restoran bersama. Dia ingin terus berpartisipasi dalam kompetisi audisi karena dia mencintai menyanyi dan bersemangat untuk tampil di atas panggung. Melihat Yu Jinwoo yang bersikeras, Chris terpaksa mengeluarkan kartu terakhirnya. Dia mengungkapkan bahwa dia telah membayar 5 juta won agar Yu Jinwoo merekam video itu. Dan itulah bukti yang menyebabkan Suhuin diusir dari perusahaan. Yu Jinwoo tertegun. Saat itu, Chris hanya mengatakan bahwa dia perlu mengambil foto beberapa anggota grup idola pria untuk ditukar dengan uang saku. Dia sama sekali tidak menyebutkan bahwa Suhuin akan terlibat. Chris dengan santai mengaku bahwa video dan foto-foto itu digunakan untuk menjebak Suhuin saat dia dipecat. Kau adalah sumber dari kemalangannya. Akankah dia memaafkanmu? Chris memperingatkan Yu Jinwoo bahwa jika Suhuin tahu kebenarannya, dia pasti akan meninggalkanmu. Jadi, yang terbaik adalah pergi dari rumah Suhuin sebelum diusir. Tepat pada saat ini, Suhuin dan Junsuk tiba-tiba muncul. Suhuin menepis tangan Chris dari bahu Yu Jinwoo. Dia dengan terus terang mengakui karirnya telah hancur karena video yang direkam secara diam-diam oleh Yu Jinwoo. Tetapi dia dengan tenang menambahkan, apa masalahnya? Saya akan tetap menjadi orang yang membantu Yu Jinwoo bersinar di atas panggung. Tanpa menunggu Chris bereaksi, Suhuin dan Junsuk mengajak Yu Jinwoo pergi. Ketiganya berjalan dengan percaya diri di jalan yang ramai,
menghadapi masa depan dengan keberanian. Setelah itu, Suhwin mengirim video asli ke reporter hiburan. Rumor bohong dengan cepat terbongkar. Hyunchal menerima pesan dari reporter bahwa video itu telah diedit dengan jahat sehingga mereka tidak bisa menerbitkan artikel fitnah tentang Suhwin. Rencana Hyunchal sepenuhnya gagal. Dia dengan marah membawa Kris ke rumah sakit untuk mengunjungi adik perempuannya yang masih koma. Sampai sekarang belum bisa menemukan pelaku sebenarnya yang menyebabkan kecelakaan pada adiknya. 10 tahun yang lalu, adik Hyunchal juga seorang trainee di agensi hiburan itu. Agensi yang baru didirikan sedang mencari investor. Dua pria datang ke agensi dengan alasan berinvestasi. Di antara mereka, pria berkacamata memiliki niat buruk terhadap adik Hyunchal dan mengundangnya serta trainee wanita lainnya untuk pergi keluar. Kris, yang saat itu juga seorang trainee, buru-buru melapor kepada Hyunchal yang saat itu adalah seorang pemimpin tim bahwa para gadis telah dibawa ke klub malam. Saat ini, para gadis sedang dipaksa minum oleh 5 pria. Adik perempuan Hyunchal diam-diam menelepon kakaknya untuk meminta bantuan tetapi ponselnya direbut oleh pria berkacamata. Pria berkacamata itu mengancam bahwa hanya jika dia menghabiskan segelas anggur, dia akan mengembalikan ponselnya. Duduk di sebelahnya, Hana melihat ada obat di meja, lalu memperingatkan adik perempuan Hyunchal untuk tidak pernah meminumnya. Adik perempuan Hyunchal berpura-pura mengatakan bahwa dia tidak bisa minum alkohol. Pria berkacamata itu kemudian memberinya segelas air dan menyuruhnya minum air sebagai pengganti anggur. Hana sekali lagi memberi isyarat untuk tidak meminumnya. Tetapi adik perempuan Hyunchal hanya ingin cepat-cepat keluar dari situasi itu, jadi pada akhirnya dia meminum air itu. Begitu dia selesai minum, dia merasa pusing, penglihatannya kabur dan dia mulai kehilangan kesadaran. Menyadari ada sesuatu yang tidak beres, Hana berdiri untuk membantunya pergi, tetapi sekelompok pria itu segera mengejar. Kris yang sedang menunggu di pintu, begitu melihat kedua gadis itu langsung bernapas lega, dan saat hendak membawa mereka pergi, dia diserang dan dipukul hingga jatuh oleh sekelompok pria itu. Tidak bisa melawan, Kris dipukuli hingga jatuh ke tanah. Dua pria menarik adik perempuan Hyunchal, berniat membawanya pergi. Hana mencoba menghentikannya dan berteriak agar dia melarikan diri. Adik perempuan Hyunchal lari keluar dan melihat Hyunchal berdiri di seberang jalan. Dia segera berlari ke arah kakaknya tetapi karena pengaruh obat, kepalanya pusing, tidak bisa melihat jalan dengan jelas. Dia ditabrak mobil, Hyunchal merasa sangat sakit. Setelah insiden itu, Hyunchal menuntut kelima pria itu di pengadilan. Namun hasilnya sangat mengecewakan, 4 orang dijatuhi hukuman percobaan, sementara dalangnya sepenuhnya lolos dari hukuman, bahkan tidak perlu hadir di pengadilan. Suhin, yang saat itu adalah perwakilan perusahaan, juga tidak mau bertanggung jawab. Untuk membalas dendam pada adiknya, Hyunchal memutuskan untuk membalas dendam sendiri. Dia berhasil mengusir Suhin dari perusahaan, tetapi sampai sekarang masih belum menemukan keberadaan kelima pria itu. Terakhir kali, ketika Jinwoo dan tuan muda itu mengalami kecelakaan mobil, kartu nama Suhin tertinggal di lokasi. Anak buah Kris menemukan beberapa barang bukti di persimpangan tempat insiden itu terjadi dan menyerahkannya kepada Kris. Di dalamnya ada kartu nama Suhin. Kris langsung memasukkan kartu nama itu ke saku bajunya. Di sisi lain, Yoo Jinwoo dan Ji yang akan pindah ke asrama kontestan acara audisi. Suhin dan Junsuk secara aktif membantu Yoo Jinwoo menyiapkan barang-barang yang diperlukan. Sebelum berpisah, Shin Jinwoo memberikan Ji yang ikat kepala yang dia rancang sendiri. Berharap dia akan maju dengan kuat, Junsuk memanggil Yoo Jinwoo keluar. Sementara itu, Suhin tiba-tiba menarik lengan baju Yoo Jinwoo ke atas, memperlihatkan bekas luka di lengannya, mengungkap bahwa dia memiliki masalah psikologis. Yoo Jinwoo gelisah, tidak mau mengakui dan berbohong bahwa bekas luka ini adalah akibat jatuh saat kecil. Melihat dia tidak mau menghadapi kenyataan, Suhin tidak memaksanya lagi tetapi dengan lembut melepaskan syal sutra di lehernya. Kemudian dia melilitkannya di lengan Yoo Jinwoo, secara tersirat mengatakan bahwa mereka akan selalu menunggu dia untuk membuka diri. Jika Yoo Jinwoo untuk sementara tidak bisa mengatasi masa lalunya, mereka juga akan menghormati pilihannya. Yoo Jinwoo merasa hangat di hatinya. Malam itu, dia melihat Suhin tidak bisa tidur karena khawatir padanya sehingga dia merasa sangat bersalah. Keesokan harinya, Suhin membawa Yoo Jinwoo ke perusahaan produksi acara audisi dan memberikan barang-barang yang telah dia siapkan dengan cermat. Jangan membuat masalah di sana, kita akan bertemu lagi. Tunggu sampai kau memenangkan hadiah. Produser mengumumkan peraturan permainan, siapapun yang meninggalkan asrama tanpa izin akan langsung didiskualifikasi dari kompetisi. Sementara itu, Junsuk sedang meneliti selera musik dan koreografi anak muda saat ini. Untuk mengikuti tren, dia pergi ke jalan untuk membeli satu set pakaian modis, lalu mampir ke kafe untuk mencoba minuman yang paling populer. Tanpa diduga, dia tidak sengaja bertemu perwakilan AU. Untuk berterima kasih kepada perwakilan AU karena telah membantu mereka melihat rekaman kamera pengawas terakhir kali, Junsuk dengan tulus mengingatkannya untuk berhati-hati terhadap Hiklan Sel.
Karena dengan sifatnya yang polos, perwakilan AU sama sekali tidak mengetahui kekejaman Highlansel. Setelah mendengarkan, perwakilan AU berpikir sejenak. Pada saat yang sama, untuk menekan Suhwin, Highlansel memerintahkan Chris untuk menghubungi produser acara audisi, memintanya untuk mengistimewakan Hana dari perusahaannya dan menyingkirkan Yujinu dari kompetisi. Namun, produser adalah orang yang berintegritas dan bersikeras untuk tidak mencampuri hasil kompetisi. Highlansel melihat produser tidak mau bekerja sama, lalu merilis video yang merekam adegan dia diam-diam menerima undangan makan malam ilegal. Highlansel mengancam jika produser tidak mengikuti permintaannya, skandal ini akan terungkap di depan umum dan dia akan tertangkap basah. Produser terpaksa setuju dengan enggan. Baru-baru ini, karena Yujinu tidak ada di sekolah, sekelompok siswa nakal menemukan cara baru untuk menakut-nakuti Shinjinu. Mereka mengambil buku catatan teman sekelas yang telah berinteraksi dengan Shinjinu, lalu berbohong bahwa mereka membuatnya sendiri untuk memaksa dia membayarnya. Teman-teman yang bukunya diambil meskipun kesal tetapi tidak berani angkat bicara. Shinjinu marah, setelah sekolah dia mencari sekelompok siswa nakal itu untuk memarahi mereka karena perilaku buruk ini. Berdasarkan jumlah mereka yang banyak, para siswa itu tidak ragu-ragu untuk menyerang Shinjinu. Dia dengan berani melawan tetapi pada akhirnya tetap dipukuli hingga tumbang. Adegan ini secara tidak sengaja dilihat dan direkam oleh seorang teman sekelas yang buku catatannya telah dicuri. Video itu kemudian dikirim ke Yujinu. Pada saat itu, asisten sutradara acara audisi memerintahkan semua kontestan untuk menyerahkan ponsel mereka. Yujinu menonton video itu, menyadari kesulitan Shinjinu dan buru-buru menelepon Suhwin dan Junsuk. Namun, keduanya sedang sibuk mencari ibu Suhwin yang telah meninggalkan panti jompo sendirian dan tersesat. Akibatnya, tidak ada yang mengangkat telepon. Yujinu tidak sempat berpikir panjang, melanggar peraturan dengan menyelinap keluar untuk mencari Shinjinu. Untungnya, dia tiba tepat waktu untuk menyelamatkan Shinjinu dan mengusir ketiga pengganggu itu. Keduanya terluka dan duduk di tanah terengah-engah. Shinjinu tahu bahwa pelarian Yujinu dari asrama dapat menyebabkan dia didiskualifikasi dari kompetisi, jadi dia sangat khawatir. Kedua anak itu memutuskan untuk meminta bantuan Suhwin dan Junsuk. Pada saat yang sama, pasangan Suhwin baru saja menemukan ibu mereka dan belum sempat bernapas lega ketika mereka menerima panggilan dari Yujinu. Yujinu muncul tepat di depan mereka, tetapi pada saat ini, dia seharusnya sudah menyerahkan ponselnya untuk fokus pada pelatihan. Melihat kedua anak itu terluka, Suhwin sangat panik. Yujinu hendak menjelaskan semuanya, tetapi Junsuk buru-buru mendorong mereka ke dalam mobil, menekankan bahwa hal terpenting sekarang adalah mengembalikan Yujinu ke asrama untuk menghindari diskualifikasi dari kompetisi. Dalam perjalanan kembali ke asrama, Suhwin membantu menutupi luka kedua anak itu. Junsuk dengan cemas memikirkan alasan yang masuk akal untuk menjelaskan mengapa Yujinu kabur. Sebelum sempat memikirkan alasan yang masuk akal, mereka sudah sampai di depan gerbang asrama. Asisten sutradara acara sudah menunggu Yujinu dengan ekspresi cemas. Junsuk dengan cepat menghentikan asisten sutradara, berbohong bahwa Yujinu sakit parah sehingga dia lari keluar, memohon padanya untuk memberinya satu kesempatan lagi. Asisten sutradara tidak bisa menahan tawanya, bertanya apakah mereka sudah menonton episode pertama acara itu atau belum. Episode pertama baru saja ditayangkan dan Yujinu telah menerima banyak pujian, popularitas dan tingkah perbincangannya memimpin di berbagai forum. Sekarang, mereka bahkan ingin meningkatkan frekuensi kemunculan Yujinu di televisi dan telah mengatur wawancara khusus untuknya. Melihat mereka terkejut dan tidak percaya, asisten sutradara menunjukkan ponselnya. Di layar, banyak komentar yang memuji suara Yujinu muncul di bawah video penampilannya. Netizen semua terpesona oleh suara Yujinu dan ingin tahu siapa bintang baru yang sedang naik daun ini. Yujinu dibawa ke ruang wawancara. Sebelum masuk, Suhwin berpesan padanya untuk mengerahkan seluruh kekuatannya, tidak boleh lengah sedikit pun. Yujinu membungkuk untuk berterima kasih kepada Suhwin dengan tulus. Saat lampu sorot menerangi wajahnya, Yujinu menoleh untuk melihat Suhwin. Suhwin mengangkat tangannya membentuk lambang hati, yakin bahwa dia pasti akan menaklukkan panggung yang lebih besar. Berkat penampilan yang luar biasa, Yujinu dengan cepat menjadi terkenal dan menjadi bintang paling terang di acara itu. Bahkan perwakilan AU yang merupakan pesaing pun tergerak oleh penampilannya, sengaja meninggalkan komentar pujian. Sementara itu, anak buah Hyunchal melaporkan bahwa Hana dan Xiang, dua kontestan dari perusahaan mereka, hanya berada di peringkat 16 dan 20. Orang yang berada di puncak peringkat adalah Yujinu. Hyunchal mempertahankan ekspresi dinginnya, lalu mengumumkan akhir rapat dan segera menelepon Chris. Bertanya apakah dia sudah menyampaikan kata-kata itu kepada pihak lain. Setelah menerima jawaban afirmatif, dia kembali bertanya tentang keberadaan ibu Yujinu. Saat ini, ibu Yujinu berada di samping Chris. Atas hasutan Hyunchal, Chris mulai menganggap Yujinu, bintang yang sedang naik daun, sebagai proyek penghasil uang, merencanakan untuk mencari investor. Yujinu sama sekali tidak tahu tentang hal ini.
Dia sedang memusatkan seluruh perhatiannya untuk berlatih mempersiapkan babak audisi berikutnya. Babak kali ini mengharuskan para kontestan untuk berpasangan menjadi kelompok 2 orang. Yujinu dipasangkan dengan seorang teman laki-laki lainnya, sementara Hana satu kelompok dengan Xiang. Di luar aula, para penggemar Yujinu memasang spanduk untuk menyemangatinya dengan antusias. Sementara itu, Suhuyen sedang dengan cermat mempersiapkan profil pengenalan Yujinu, berharap penonton dapat lebih memahami pribadi dan cerita di balik bakatnya. Dia membandingkan Yujinu dengan tetesan hujan yang melewati berbagai kesulitan dan akhirnya siap untuk menyatu dengan laut. Cara penggambaran yang penuh emosi ini dengan mudah menyentuh hati semua orang. Babak audisi dimulai, Yujinu dan lawan mainnya menyanyikan sebuah lagu dengan melodi yang ceria. Selama pertunjukan, Yujinu memainkan alat musik sambil bernyanyi dengan penuh semangat. Sikapnya yang alami dan santai membuat para juri sangat terkesan dan memberikan pujian yang tak henti-hentinya. Tepat saat akan naik ke panggung, Hana tiba-tiba merasa tenggorokannya tidak nyaman, lalu meminta Xiang untuk mengambilkan sebotol air untuknya. Xiang dengan mudah memberinya sebotol air di atas meja. Tepat pada saat itu, tiba-tiba terlintas di benak Hana gambar adik perempuan Haloncel yang dipaksa minum air yang dibubuhi obat bius bertahun-tahun yang lalu. Kenangan itu membuatnya panik, menjatuhkan botol air, dan meminta untuk menggantinya dengan botol lain. Sayangnya, MC telah mengumumkan bahwa sekarang giliran mereka untuk tampil. Hana terpaksa menekan rasa tidak amannya, dan naik ke panggung bersama Xiang. Karena tenggorokannya tidak nyaman dan stresnya yang ekstrim, Hana melakukan kesalahan vokal di tengah-tengah. Kesalahannya mempengaruhi Xiang yang berdiri di sebelahnya, menyebabkannya menyanyikan lirik yang salah. Namun, karena Haloncel memegang kelemahan direktur program, dia memerintahkan direktur untuk memotong bagian vokal Hana yang salah dan menyatakan bahwa dia akan bertanggung jawab penuh jika ada masalah. Di sisi lain, manajer pabrik kaos kaki telah bertemu Shim Zinu. Dia mengumumkan bahwa ikat kepala yang dirancang oleh Shim Zinu sangat populer. Pabrik memutuskan untuk memulai produksi massal dan meluncurkannya ke pasar. Kali ini dia datang untuk menanyakan pendapat Shim Zinu tentang hal ini. Pada saat yang sama, sekolah memanggil Suhuyen, Junsuk dan orang tua dari 3 siswa yang pernah mengancam Shim Zinu untuk menyelesaikan kasus perundungan di sekolah. Namun, ketiga orang tua itu sangat tidak masuk akal. Tidak hanya mereka dengan tegas menyangkal bahwa anak-anak mereka mengancam Shim Zinu, mereka juga memutarbalikkan fakta, memfitnah bahwa Yu Zinu sebenarnya adalah anak nakal yang dipasang oleh Suhuyen di samping Shim Zinu. Mereka bersikeras bahwa Yu Zinu adalah pengganggu anak-anak mereka. Kebohongan yang tak tahu malu itu membuat Suhuyen sangat marah. Dia tidak bisa menahan diri untuk berdebat dengan mereka dengan keras. Setelah pertemuan, Suhuyen dan Junsu kembali ke tempat kerja, memberitahu putra mereka bahwa masalah itu telah ditangani dengan baik. Mereka juga menambahkan bahwa jika Shim Zinu ingin ketiga siswa itu pindah sekolah, dia bisa mengatakannya. Mereka bersedia bekerja dengan sekolah untuk menyelesaikan masalah ini. Menghadapi keputusan penting ini, Shim Zinu hanya berharap Yu Zinu tidak akan terlibat. Setelah itu, Shim Zinu menunjukkan kontrak dan keuntungan dari pabrik kaos kaki kepada orang tuanya. Dia mengatakan bahwa dia siap untuk mengambil alih pekerjaan pabrik. Dia berencana untuk kuliah sambil mengambil waktu untuk belajar tentang manajemen pabrik. Tujuannya setelah lulus adalah memiliki kemampuan yang cukup untuk mengemban pekerjaan ini. Akhirnya, Suhuyen juga dimengerti oleh putranya dan menerima keinginannya. Dia tidak bisa menahan kegembiraannya dan meneteskan air mata bahagia. Menyaksikan adegan ini, Junsuk juga merasa matanya perih. Dia diam-diam menyimpan kertas dengan tulisan jual Yu Zinu untuk mempertahankan pabrik bagi putranya di atas meja. Kemudian dia menggenggam erat tangan istri dan putranya, menghormati keputusan putranya. Beban di hatinya seolah terangkat, Suhuyen merasa sangat lega. Dia sangat gembira sehingga dia minum sedikit terlalu banyak. Dalam perjalanan pulang, duduk di pinggir jalan, Suhuyen menceritakan isi hatinya kepada Junsuk. Dia mengatakan dirinya seperti gurun, sedangkan Yu Zinu seperti laut. Di Afrika ada tempat bernama Nam Ipi, di mana gurun dan laut berdampingan. Junsuk tertawa kecil, menggodanya, satu keras kepala, yang lain bandel tidak mau mendengarkan. Mungkin karena dua orang yang keras kepala ini bertemu, mereka bisa membuat sesuatu yang besar. Keesokan harinya, di agensi hiburan, rekan kerja sekaligus teman Suhuyen dan Junsuk, Kim, tiba-tiba menemui Junsuk. Kim menceritakan bahwa Direktur Jiang sengaja memasang jebakan untuk menjebak putranya, menyebabkan dia terlibat dengan sekelompok pemuda nakal dan dibujuk untuk mencoba hal-hal buruk. Tidak hanya itu, Junsuk dan Suhuyen juga terseret ke dalam masalah ini.
Ternyata di acara kumpul-kumpul hari itu, pengemudi mobil adalah Yuzinu. Mobil yang dikemudikan oleh Yuzinu mengalami kecelakaan. Kim menduga bahwa Yuzinu dan Haloncel memiliki hubungan. Setelah mendengar kata-kata Kim, dalam pikiran Jun-suk terlintas gambar bekas luka yang pernah dilihatnya di kamar mandi. Dia langsung menyadari bahwa semuanya jauh lebih rumit daripada yang dia kira. Pada saat yang sama, Chris membawa rencana investasi yang disiapkan oleh ibu Yuzinu untuk menemui Suhuin. Suhuin salah paham bahwa Chris datang lagi untuk memecah belah hubungannya dengan Yuzinu, jadi dia mengusir Chris tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Chris menyimpan rencana investasi itu mencemooh dengan dingin. Kalau begitu, selesaikan semua masalah ini sendiri. Tak lama kemudian, episode babak audisi kedua ditayangkan. Jinhua secara halus menyadari bahwa penampilan Hana dan Zieng telah dipotong. Video hanya menyisakan bagian Zieng yang menyanyikan lirik yang salah. Selain itu, cara pengeditannya sengaja melebih-lebihkan kesalahan Hana. Yuzinu dan rekan setimnya menyelesaikan pertunjukan mereka. Dalam wawancara setelahnya, acara itu sengaja menyesatkan pemirsa untuk salah paham bahwa Yuzinu secara sewenang-wenang menolak ide pemilihan lagu rekan setimnya, menciptakan kesan bahwa dia menindas rekan setimnya. Benar saja, setelah ditayangkan, banyak komentar yang mengkritik kepribadian Yuzinu muncul di mana-mana di internet. Sisa 1 minggu lagi sebelum pertandingan resmi, skor akhir akan ditentukan berdasarkan skor juri dan aturan voting penonton. Dengan kepribadiannya yang sedang diragukan, situasi saat ini sangat tidak menguntungkan bagi Yuzinu. Jun-suk juga menceritakan kepada Suhuin dan Jinhua tentang Yuzinu yang mengemudi dan mengalami kecelakaan. Setelah mendengarkan, Suhuin segera mengirim pesan kepada Yuzinu, memintanya untuk menelepon kembali segera setelah dia membaca pesan itu. Pada saat ini, Yuzinu dipanggil keluar oleh rekan setimnya. Rekan setimnya menyampaikan pesan dari Chris. Jika Yuzinu tidak ingin orang di kartu nama terluka, yang terbaik adalah secara sukarela meninggalkan acara itu. Setelah mengatakannya, dia memberikan kartu nama Suhuin kepada Yuzinu, menyuruhnya untuk membuat keputusan. Mengapa kamu melakukan itu? Saya harus menjatuhkanmu agar berhasil debut. Suhuin menunggu tetapi tidak melihat Yuzinu menelepon kembali. Karena terlalu cemas, dia pergi ke acara itu untuk mencarinya. Namun, asisten sutradara mengatakan bahwa Yuzinu tidak ingin bertemu dengannya. Suhuin kembali ke ruang latihan dengan kecewa dan akhirnya menerima telepon dari Yuzinu. Dia buru-buru bertanya apakah acara itu meminta sesuatu yang berlebihan atau apakah Chris dan Higlansel telah mengancamnya. Yuzinu di ujung sana berusaha menahan emosinya. Dia tersenyum kaku, menyangkal semuanya dan mengatakan bahwa dia akan menanganinya sendiri dengan baik. Tak lama kemudian, program tersebut mengumumkan daftar peserta yang lolos ke babak pertarungan langsung. Zinu dan Hana beruntung lolos, sementara Ziang tersingkir. Suhuin dan Jun-suk segera bergegas ke stasiun televisi setelah mendengar kabar tersebut. Tepat pada saat penting sebelum siaran langsung dimulai, Yuzinu menghilang dari tempat duduknya. Suhuin mencari dengan cemas di mana-mana, dan akhirnya menemukannya di atap. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia menggenggam tangan Yuzinu dan menariknya, bertekad untuk membawanya ke atas panggung untuk tampil. Berdiri di atas panggung, Yuzinu menatap ke arah penonton dan melihat Suhuin sedang mengawasinya dengan penuh perhatian. Matanya memerah dan air matanya pun menetes. Pada saat itu, di mata Yuzinu, sepertinya seluruh dunia hanya ada dia dan Suhuin. Perwakilan, bisakah saya mempercayai Anda? Mimpi sudah di depan mata, tetapi dia tidak bisa terus berjuang. Momen Yuzinu berdiri terlalu lama membuat penonton di bawah panggung mulai berbisik-bisik. Kru program takut terjadi insiden di panggung, sehingga mereka berencana mengalihkan kamera ke MC. Tepat pada saat itu, Yuzinu akhirnya mulai bernyanyi. Suaranya sangat memikat, menggerakkan setiap hati di ruangan itu. Namun, hanya Suhuin dan Jun-suk yang menyadari bahwa lagu yang baru saja dibawakan Yuzinu bukanlah lagu yang didaftarkan untuk kompetisi. Setelah babak kompetisi berakhir, Yuzinu didiskualifikasi karena melanggar aturan kompetisi dengan mengubah lagu pertunjukannya sendiri. Suhuin dan Jun-suk mengantar Yuzinu pulang dan memintanya menceritakan semuanya dengan jelas. Yuzinu menceritakan ancaman yang disampaikan Chris melalui rekan setimnya. Dia juga menyebutkan bahwa di dalam mobil tempat insiden terjadi ditemukan obat penenang dan di tempat kejadian juga ditemukan kartu nama Suhuin. Jun-suk bertanya dengan serius kepada Yuzinu, apakah dia tahu ada obat yang disembunyikan di dalam mobil saat mengemudi. Yuzinu buru-buru menjelaskan bahwa dia hanya mengikuti instruksi, mengantarkan orang di dalam mobil ke lokasi yang ditentukan, dan sama sekali tidak tahu tentang adanya obat di dalam mobil. Suhuin tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Meskipun nyawanya terancam, dia seharusnya tetap teguh menyelesaikan penampilannya. Yuzinu dengan tegas mengatakan bahwa masalah ini berhubungan dengan masa depan Suhuin dan Sim Zinu.
Dia tidak bisa membiarkan Suhuin berada dalam bahaya. Keesokan harinya, Jun Suk menemui seorang pengacara untuk berkonsultasi tentang situasi Yuzinu. Pengacara mengatakan bahwa hal terpenting saat ini adalah memastikan apakah benar ada obat di dalam mobil. Adapun apakah Yuzinu tahu atau tidak bukanlah faktor kunci. Jika benar ada obat di dalam mobil, meskipun Yuzinu tidak tahu, dia akan sulit terhindar dari hukuman hukum. Sementara itu, perusahaan hiburan yang sangat mengharapkan potensi Yuzinu mulai ragu-ragu karena dia tersingkir dari kompetisi. Suhuin sangat khawatir dengan situasi ini. Namun untungnya, perusahaan hiburan lain melihat potensi Yuzinu dan ingin menandatangani kontrak dengannya. Suhuin dan Jun Suk segera pergi menemui penanggung jawab perusahaan ini. Penanggung jawab memuji suara Yuzinu, mengatakan bahwa dia memiliki bakat dan daya tarik tipe talenta yang dicari oleh perusahaan mereka. Namun, ia juga mengingatkan bahwa Suhuin harus menyelesaikan hubungan dengan program seleksi dan stasiun televisi dengan baik. Jika mereka ingin memboikot Yuzinu, situasinya akan menjadi sangat sulit. Wakil Direktur Program Seleksi kemudian membuat janji untuk bertemu Suhuin dan Jun Suk. Dia sangat menghargai bakat Yuzinu dan mengusulkan untuk mengundang dia menjadi karakter utama dalam program online untuk merekam kehidupan sehari-hari Yuzinu. Dengan demikian, akan menarik lebih banyak penggemar untuk tertarik padanya. Program ini memiliki format seperti reality show dan akan memanfaatkan popularitas dari kompetisi seleksi untuk dengan cepat meningkatkan popularitas Yuzinu. Suhuin hendak setuju, tetapi dihentikan oleh Jun Suk. Di dalam hati Jun Suk, ia masih khawatir bahwa jika di dalam mobil itu benar-benar ada obat, Yuzinu pasti harus bertanggung jawab. Mereka perlu menyelesaikan risiko yang mungkin terjadi ini sebelum memutuskan apakah akan mengizinkan Yuzinu berpartisipasi dalam reality show atau menandatangani kontrak dengan perusahaan hiburan baru. Pada saat yang sama, Hana meninggalkan asrama untuk bertemu wakil direktur dan berpamitan. Wakil direktur memuji penampilannya, menunjukkan bahwa satu-satunya masalah adalah dia saat ini belum memiliki banyak perhatian dari penonton. Hana tidak terlalu peduli dengan hal ini, dia hanya ingin memenangkan kompetisi. Ia yakin bahwa ketika ia menjadi juara, popularitas dan diskusi akan meningkat dengan sendirinya. Wakil direktur berjanji akan melakukan yang terbaik untuk membantunya dan mengungkapkan bahwa perwakilan Haloncel juga secara pribadi telah menemui produser program. Hana dengan cepat menyadari ada sesuatu yang tidak biasa, karena produser utama program tersebut terkenal sangat berhati-hati. Namun kali ini ia bertemu dengan Haloncel, ini mungkin menyembunyikan rahasia yang belum terungkap. Sementara itu, Ziang yang baru saja tersingkir dari kompetisi, kembali ke perusahaan hiburan dan langsung mengetahui kenyataan pahit. Alasan perusahaan mengirimnya untuk berpartisipasi dalam program seleksi bukanlah karena penampilannya yang luar biasa, melainkan karena Haloncel tertarik pada Hana dan membutuhkan seseorang untuk menjadi latar belakang baginya. Semua orang lain menolak untuk berpartisipasi. Hanya Ziang yang dibutakan oleh mimpi ketenaran sehingga dengan antusias menerima untuk berpartisipasi dalam kompetisi tanpa mengetahui kebenarannya. Di sisi lain, kapten grup idola pria tertangkap kamera berada di sebuah klub malam. Saat ini, foto tersebut berada di tangan seorang wartawan. Setelah menerima berita tersebut, Haloncel segera menelepon wartawan dan mencoba bernegosiasi agar mereka menghapus foto tersebut. Namun, wartawan mengungkapkan bahwa ada berita yang lebih mengejutkan daripada foto itu. Setelah kapten grup idola pria meninggalkan klub malam, sebuah ambulans datang untuk membawa seorang mahasiswi yang tidak sadarkan diri ke rumah sakit. Mendengar kabar bahwa gadis itu minum air mineral yang telah dicampur obat, Haloncel menutup telepon dan sangat marah, menanyai kapten grup idola pria apakah ada orang lain yang hadir di klub malam-malam itu selain dia. Kapten itu terlalu mabuk sehingga tidak ingat dengan jelas. Haloncel segera menelepon Chris dan memintanya untuk pergi ke klub malam untuk menyelidiki. Dia curiga bahwa orang yang memberikan obat kepada mahasiswi itu adalah penjahat yang pernah mencelakai adik perempuannya. Chris dengan cepat tiba di klub malam dan benar saja, ia bertemu dengan pria berkacamata itu. Pria ini pernah memberikan obat kepada adik perempuan Haloncel dan juga menyuruh orang untuk menyerangnya. Chris menerjang untuk menghajar pria berkacamata itu, tetapi terluka oleh anak buahnya. Haloncel, setelah mengetahui bahwa pria berkacamata itu telah melarikan diri, dengan marah melempar ponselnya hingga pecah, berteriak bahwa ia harus menangkapnya. Pada saat ini, Suhin menemui Chris. Ia telah menyelidiki dan memastikan bahwa Haloncel sama sekali tidak tahu tentang insiden mobil yang dialami Yujinu. Dari situ, ia menyimpulkan bahwa Chris sebenarnya tidak ingin menyakiti Yujinu, melainkan hanya ingin dia menjauh dari Suhin dan kembali padanya. Suhin memohon Chris untuk merahasiakan masalah ini. Ia berharap Chris akan datang untuk melihat Yujinu tampil di atas panggung. Siapa tahu, ketika ia melihat Yujinu bersemangat mengejar mimpinya, Chris tidak akan tega menghalangi Yujinu. Sebelum Suhin datang, Chris secara tidak sengaja sudah melihat adegan Yujinu tampil di atas panggung. Yujinu bersinar terang, itu adalah aura yang pernah didambakan
Chris tetapi tidak pernah bisa dia raih. Dia memberitahu Suhin bahwa tidak perlu menyembunyikan apapun karena di dalam mobil yang dikendarai Yujinu sama sekali tidak ada obat-obatan. Awalnya, memang ada obat di dalam mobil, tetapi Chris tidak ingin menghancurkan masa depan Yujinu, jadi dia segera menyuruh orang untuk memindahkan obat itu ke mobil lain begitu Yujinu tiba. Setelah mendengar kebenaran itu, mata Suhin memerah. Sebelum pergi, dia memberikan kartu namanya kepada Chris, mengatakan bahwa jika Chris ingin meninggalkan tempat itu, dia bisa menghubunginya kapan saja. Setelah itu, Junsuk memberitahu Yujinu tentang undangan untuk berpartisipasi dalam reality show. Yujinu segera memutuskan untuk menerima dan meyakinkan bahwa kali ini dia tidak akan membuat kesalahan lagi. Malam itu, Junsuk dan Suhin berdiskusi dan merasa bahwa tidak seharusnya menjual Yujinu ke perusahaan lain. Sebaliknya, mereka bisa melatih dan mengembangkannya sendiri. Tetapi Suhin menolak dengan tegas, mengatakan bahwa sejak awal Yujinu hanyalah alat baginya untuk menghasilkan uang dan dia tidak ingin mengubah keputusan itu. Tak lama kemudian, wakil direktur membawa tim syuting ke rumah Suhin untuk merekam Yujinu. Di depan kamera, Yujinu memperkenalkan tempat tinggalnya. Dia menunjukkan kemampuannya bermain gitar dan memasak untuk semua orang. Sekaligus memperkenalkan Jin Hua, pelatihnya, dan Shin Jinu, teman dekatnya. Dia berbagi bahwa dia bisa sampai hari ini berkat bertemu orang-orang yang sangat baik. Yujinu bertanya kepada Suhin apa rencana selanjutnya. Dia merasa bahwa hanya mengandalkan reality show tidak cukup untuk menghilangkan pengaruh negatif dari diskualifikasinya di kompetisi seleksi. Pasti Suhin sudah memiliki rencana lain. Melihat mata Yujinu yang bersemangat, Suhin hendak mengatakan tentang rencananya untuk menjual kontraknya ke perusahaan hiburan. Tepat pada saat itu, Jin Hua memanggil mereka untuk makan barbeque sehingga dia mengambil alasan untuk mengalihkan topik. Namun, hal yang harus dihadapi tidak bisa dihindari selamanya. Penanggung jawab perusahaan hiburan terus mendesak Suhin untuk membuat keputusan. Suhin bahkan telah berlatih cara memberitahukan kebenaran kepada Yujinu. Tetapi, tidak peduli seberapa banyak ia bersiap, ia tidak memiliki keberanian untuk mengaku di depannya. Keesokan harinya, Suhin dan Junsuk langsung mengantar Yujinu ke perusahaan hiburan teh di jalan. Yujinu bertanya dengan rasa ingin tahu kemana mereka akan pergi. Tetapi keduanya terdiam, tidak ada yang berani menjawab. Baru setelah sampai dan kedua belah pihak selesai menandatangani kontrak, Suhin baru dengan enggan mengatakan kepada Yujinu bahwa mulai hari ini, kontraknya telah dipindahkan ke perusahaan hiburan teh. Yujinu terdiam sejenak lalu mengajukan satu permintaan. Dia ingin memilih sendiri manajernya. Penanggung jawab perusahaan hiburan segera memanggil semua manajer untuk dipilihnya. Saya ingin memilih manajer dari luar. Apakah Anda setuju? Ini hanya masalah kecil. Tentu saja saya setuju. Tolong jadikan dia sebagai manajer saya. Yujinu mempertanyakan Suhin mengapa dia mentransfernya ke perusahaan lain. Dia sama sekali tidak percaya dengan perkataan Suhin bahwa dia melakukannya demi kebaikannya. Karena dia tahu itu hanya kebohongan. Akhirnya, Suhin menggertakkan giginya dan mengatakan yang sebenarnya. Dia melakukan itu untuk mendapatkan uang untuk membeli pabrik bagi Shin Jinu. Pada saat itu, Yujinu seolah terbangun dari mimpi. Ternyata sejak awal, Suhin membawanya keluar hanya karena dia menganggapnya sebagai alat untuk menghasilkan uang. Semua yang ia lakukan sebenarnya hanya bertujuan untuk membuatmu menonjol dalam kompetisi seleksi, lalu bisa dijual dengan harga tinggi. Kebenaran yang kejam itu membuat Yujinu marah sekaligus panik. Dia teringat kembali perasaan ditinggalkan sebelumnya. Keputusasaan dan ketidakberdayaan itu seolah ingin menenggelamkannya lagi. Dalam kepanikannya, Yujinu memohon Suhin agar tidak meninggalkannya. Ia berjanji akan patuh, bekerja keras, dan bersedia melakukan apapun yang Suhin minta. Namun, Suhin sudah bertekad. Ia menepis tangan Yujinu dengan dingin dan pergi dengan tegas. Tidak ada jalan kembali, Yujinu harus menerima kenyataan. Ia membawa barang-barangnya dan secara resmi bergabung dengan perusahaan hiburan teh. Untungnya, perusahaan itu sangat menghargainya. Mereka menyiapkan upacara penyambutan yang meriah dan berencana untuk mendebutkannya bersama beberapa pria lain dalam sebuah grup idola pria. Yujinu sangat bersyukur atas kesempatan ini dan berjanji dalam hati untuk menghargainya dengan bekerja keras. Ia tidak akan mengecewakan harapan perusahaan. Pada saat yang sama, program seleksi mengumumkan dua kontestan terakhir yang lolos ke final. Salah satunya adalah kontestan pria dan yang lainnya adalah Hana. Hana dengan gembira menelepon Higlansel, berjanji bahwa dia pasti akan memenangkan kejuaraan. Dia akan membawa mimpi adik perempuannya dan Chris untuk mencapai puncak kejayaan bersama.
karena sebelumnya, mereka bertiga pernah bersama-sama mengejar mimpi untuk debut di atas panggung. Itu adalah aspirasi dan tujuan bersama mereka bertiga. Yujinu yang pernah bekerja sama dengan Chris F. Yujinu mundur dari kompetisi. Karena kehilangan rekan setim sehingga tidak bisa masuk final, kini ia bergabung dengan perusahaan hiburan T. Direktur perusahaan mengumumkan bahwa anggota terakhir grup idola pria adalah Yujinu. Yujinu tidak ingin menjadi rekan setim dengan orang seperti Yujinu, tetapi dia tidak memiliki hak untuk memutuskan. Yujinu tidak merasa dirinya bersalah. Dia bahkan dengan percaya diri mengatakan kepada Yujinu bahwa saat itu Chris hanya meminta Yujinu untuk sedikit mengancam Yujinu, tetapi Yujinu malah melebih-lebihkannya, menggunakan nyawa Suhuen untuk mengancamnya hanya karena ingin menyingkirkan lawan yang kuat ini. Yujinu tidak menyangka Yujinu lebih hina dari yang dia kira. Mulai sekarang, dia akan selalu waspada, sama sekali tidak akan memberikan Yujinu kesempatan lain untuk mencelakainya. Di pihak Suhuen, ia telah melunasi sisa uang pabrik. Yujinu juga secara resmi menjabat sebagai direktur pabrik. Merasa sangat bersyukur, ia berfoto bersama para karyawan dan mengirimkannya kepada Suhuen, mengungkapkan rasa terima kasih atas dedikasinya. Seharusnya Suhuen merasa senang karena tujuannya sudah tercapai, tetapi ia tidak bisa merasa lega. Bayangan Yujinu yang memohon agar tidak ditinggalkan terus berulang di kepalanya, membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Perasaan bersalah dan konflik bercampur aduk tanpa henti. Sim Zinu mengajak Ziang berkeliling kantornya. Dia bertanya-tanya mengapa Yujinu menghindari dirinya belakangan ini. Ziang menjawab mungkin Yujinu tidak suka dipindahkan ke perusahaan lain. Sim Zinu teringat ibunya pernah berkata bahwa memindahkan Yujinu ke perusahaan T adalah demi kebaikannya. Tetapi setelah mendengar perkataan Ziang, dia mulai curiga ada sesuatu yang belum dia ketahui. Dia mencari berita tentang Yujinu di internet, dan kemudian membaca artikel yang mengatakan bahwa ibunya telah memindahkan Yujinu ke perusahaan T sebagai ganti 1 miliar won. Kebetulan, pembayaran terakhir pabrik juga persis 1 miliar won. Sim Zinu, yang seolah-olah telah mengetahui seluruh kebenaran, langsung mengirim pesan kepada Yujinu, meminta untuk bertemu. Di sisi lain, pemuda kaya yang telah diatur oleh Chris untuk menjadi sopir Yujinu pada hari itu akhirnya sadar kembali setelah kecelakaan mobil. Hyunsel segera pergi ke rumah sakit, mendesaknya tentang orang yang mengemudi dan menabrak adik perempuannya. Ternyata, pemuda kaya ini adalah salah satu dari 5 orang yang menyerbu Pandora dan menyeret adik perempuan Hyunsel ke klub malam hari itu. Hyunsel melilitkan selang infus di sekitar tangan pemuda kaya itu, mengancam bahwa jika dia tidak menelepon orang yang menabrak adik perempuannya hingga tewas, dia akan segera mengirimnya ke alam baka. Karena takut kehilangan nyawa, pemuda kaya itu dengan enggan menelepon orang tersebut dan membuat janji untuk bertemu di tempat lama. Hyunsel diam-diam mengikuti, pergi bersama pemuda kaya itu ke klub malam dan akhirnya berhadapan dengan pelaku insiden itu. Dia dengan marah mempertanyakan mengapa ia menabrak adik perempuannya hingga tewas, tetapi orang itu tampak kebingungan, seolah-olah dia tidak ingat apa yang telah terjadi. Hyunsel tidak bisa mendapatkan informasi yang diinginkannya, jadi dia pergi dengan sedih. Keesokan harinya, reporter Sel dari rubrik berita hiburan menerima berita yang menuduh bahwa perusahaan hiburan Pandora milik Hyunsel telah menyuap produser untuk melakukan kecurangan dalam program seleksi. Sel segera menemui produser untuk menginterogasi. Yu Ji-il, Hana, dan Jiang, ketiganya berasal dari Pandora. Siapa yang mendapat keuntungan dari manipulasi program ini? Jika ia tidak menjelaskan, reporter Sel akan melaporkannya ke polisi. Produser tersebut dengan tegas membantah adanya kecurangan. Setelah reporter Sel pergi, ia buru-buru menelepon Hyunsel, mengatakan bahwa babak final telah ditunda. Meskipun Hana naik ke atas panggung, ia akan mencari cara untuk menyingkirkannya. Ia meminta Hyunsel untuk menyuruh Hana mengundurkan diri secara sukarela untuk meredam skandal tersebut. Namun, Hyunsel mengetahui kelemahan produser, sehingga ia langsung mengancam bahwa Hana tidak akan mundur dan harus memenangkan kejuaraan dengan segala cara. Setelah itu, reporter Sel merilis artikel tentang kecurangan dalam program seleksi yang memicu gelombang kemarahan di internet. Opini publik memanas, semua orang ingin tahu siapa yang menerima suap dan melakukan kecurangan. Seorang paparazzi menelepon Suhin untuk menanyakan apakah orang itu adalah Yujinu, karena ia pernah menjadi trainee di Pandora selama bertahun-tahun. Suhin dengan cepat menyangkal, mengatakan bahwa Yujinu telah diusir oleh perusahaan dan sejak itu tidak lagi berhubungan dengan Pandora. Paparazzi itu tidak mau menyerah, terus bertanya apakah orang itu adalah Jiang. Opini publik memanas menjelaskan bahwa Jiang telah tersingkir sangat awal, Pandora tidak punya alasan untuk mendukungnya. Keduanya hanya ingin membersihkan nama Yujinu dan Jiang, tetapi paparazzi itu memutarbalikkan fakta. Menulis di artikel bahwa Suhin telah mengonfirmasi bahwa orang yang menerima suap dan melakukan kecurangan adalah Hana. Seketika, Hana dan Pandora harus
harus menghadapi gelombang kritik sengit dari publik. Hai Onsel yang sudah membenci Suhin, kini semakin membencinya. Untuk membalas, Suhin menyalin video yang merekam Yoo Jin-woo keluar masuk klub malam, lalu membawa rekaman ini untuk bernegosiasi dengan paparazzi. Dia berjanji akan memberikan berita yang lebih mengejutkan jika paparazzi bersedia menghapus artikel yang mencemarkan nama baik Hana. Tidak lama kemudian, berita tentang Yoo Jin-woo, seorang siswa yang sering pergi ke klub malam, dipublikasikan. 3 siswa nakal yang berada di warnet secara kebetulan melihat artikel tersebut, lalu mengambil kesempatan ini untuk membalas dendam padanya. Mereka segera menyebarkan berita palsu bahwa Yoo Jin-woo telah menindas teman sekelasnya di sekolah. Kedua rumor ini membuat opini publik berbalik 180 derajat. Sekarang Yoo Jin-woo menjadi sasaran serangan dan kritik berat. Direktur T Entertainment memintanya untuk memberikan penjelasan yang masuk akal. Yoo Jin-woo dengan jujur mengatakan bahwa ia pergi ke klub malam untuk bekerja paruh waktu, dan masalah perkelahian di sekolah adalah karena ingin melindungi teman-temannya. Meskipun ada alasan yang valid, kenyataannya adalah ia pergi ke klub malam dan terlibat dalam perkelahian di sekolah. Hal ini membuat direktur sangat kecewa, khawatir bahwa kontrak iklan yang baru saja ditandatangani akan menuntut ganti rugi atas pelanggaran kontrak. Dia kesal karena baru saja menandatangani kontrak dengan Yoo Jin-woo dan harus menghadapi risiko kehilangan uang. Jun-suk melihat komentar-komentar kritik yang pedas di internet. Ia mengisyaratkan bahwa Yoo Jin-woo akan hancur dan meminta Suhin untuk menemaninya mencari paparazzi untuk meminta penghapusan rumor palsu. Namun, Suhin dengan dingin mengatakan bahwa itu adalah tanggung jawab T Entertainment. Ia menolak untuk pergi mencari paparazzi bersama Jun-suk. Pada saat yang sama, Yoo Jin-woo mengurung diri di kamar mandi asrama. Ia tidak peduli teman-teman sekamarnya terus-menerus mengetuk pintu dan memintanya keluar, ia tetap menolak membukanya. Sim Jin-woo merasakan ada sesuatu yang tidak beres sehingga ia mendobrak pintu. Kemudian dengan cepat menutupnya kembali, mencegah teman-teman sekamarnya melihat pemandangan di dalamnya. Teman-teman sekamarnya merasa ada sesuatu yang buruk telah terjadi. Mereka terus menggedor pintu. Sim Jin-woo berusaha sekuat tenaga untuk menahan tetapi tidak bisa bertahan lama. Tepat pada saat ini, ponsel Yoo Jin-woo menyala. Di layarnya ada panggilan masuk dari Suhin. Sim Jin-woo dengan susah payah menekan tombol jawab dan berteriak minta tolong dengan suara serak. Begitu dia selesai berbicara, pintu kamar mandi didorong dengan kuat oleh teman-teman sekamarnya, terbuka lebar. Mereka terkejut melihat Yoo Jin-woo terluka dan segera menelepon direktur. Direktur cepat tiba, ia dengan marah membentak bahwa Yoo Jin-woo telah membuat masalah untuknya dan dengan kasar mendorong Sim Jin-woo keluar. Sementara itu, Suhin di seberang telepon mendengar teriakan kacau. Firasatnya mengatakan ada sesuatu yang tidak beres dan ia buru-buru mengemudi menuju asrama. Dalam perjalanan, ia menelepon putranya untuk menanyakan situasi Yoo Jin-woo, tetapi tidak memperhatikan mobil yang melaju dari arah berlawanan. Untuk menghindari tabrakan dengan mobil Suhin, pengemudi mobil di arah berlawanan harus membanting setir, menyebabkan Suhin terluka parah. Sim Jin-woo, yang didorong keluar dari kamar mandi, panik menelepon ibunya. Ia sama sekali tidak tahu bahwa ibunya tidak sadarkan diri di jalan. Yoo Jin-woo diserang dengan sengit di internet, semangatnya terkuras habis dan menderita guncangan hebat. Sim Jin-woo ingin membawanya ke rumah sakit tetapi dihalangi oleh direktur. Dia takut jika masalah ini terungkap, opini publik akan menjadi lebih buruk. Oleh karena itu, direktur dengan kasar mendorong Yoo Jin-woo ke dalam mobil, membawanya untuk mengobati lukanya. 11 siang, yang menyaksikan Yoo Jin-woo dipaksa pergi, merasa sangat khawatir, dan bertanya kepada Sim Jin-woo apa yang sebenarnya terjadi. Sim Jin-woo dengan sedih menyalahkan dirinya sendiri karena tidak dapat membantu Yoo Jin-woo. Yoo Jin-woo telah memohon agar dia mencegah orang lain melihat keadaannya yang menyedihkan, tetapi dia tidak bisa melakukannya. 11 siang dengan emosional memeluk Sim Jin-woo untuk menghiburnya. Pada saat yang sama, ia juga dipenuhi kekhawatiran atas keadaan sulit yang harus ditanggung Yoo Jin-woo. Pada saat yang sama, Suhin dilarikan ke ruang gawat darurat dalam kondisi kritis. Dokter memberitahu Jun-suk dan Jin-hwa bahwa untungnya, Suhin tidak mengalami patah tulang atau kerusakan organ dalam. Dia hanya mengalami guncangan hebat dan sementara koma, perlu tinggal di rumah sakit untuk observasi selama beberapa hari. Jun-suk kembali ke rumah untuk mengemasi barang-barang agar lebih mudah merawat Suhin, dan terkejut melihat Sim Jin-woo kembali dengan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Setelah bertanya, ia baru tahu bahwa Yoo Jin-woo terluka, dan rahasia ini telah diketahui oleh direktur dan teman-teman sekamarnya. Jun-suk memiliki firasat bahwa Yoo Jin-woo berada dalam situasi yang sangat berbahaya, tetapi saat ini ia hanya bisa sepenuh hati merawat Suhin. Ketika kedua ayah dan anak itu tiba di rumah sakit, Suhin masih dalam kondisi tidak sadarkan diri. Dalam mimpinya, ia kembali melihat bayangan Yoo Jin-woo yang menangis memohon padanya untuk tidak meninggalkannya. Pemandangan itu membuat Suhin tersadar,
ia membuka matanya dan segera bertanya tentang keadaan Yujinu. Agar Suhin bisa beristirahat dengan tenang, Junsuk berbohong bahwa Yujinu baik-baik saja dan semuanya berjalan lancar. Tetapi Suhin tidak percaya. Menunggu Junsuk tidur kembali, ia diam-diam meninggalkan rumah sakit untuk mencari Yujinu. Ia menelepon Yujinu berkali-kali tetapi tidak berhasil. Akhirnya, ia tiba di asrama Yujinu, mengambil batu dan melemparkannya ke jendela untuk memanggilnya keluar. Awalnya, Si-hun berencana menghibur Yu Jinu agar jangan pedulikan rumor tak berdasar, cukup jalani hidup apa adanya. Namun, ketika melihat pergelangan tangan Yu Jinu dipenuhi perban, semua kata-kata penghiburan tercekat di tenggorokan. Di dalam hatinya hanya tersisa perasaan sakit dan penyesalan yang tak terbatas. Yu Jinu dengan dingin bertanya tujuan Si-hun mencarinya. Kakak ingin membawaku kembali. Kakak bisa menjualku untuk membeli sirkuit. Sekarang menjualku lagi? Tidak. Sejak skandal itu meletus, Yu Jinu sepenuhnya diisolasi oleh perusahaan. Yi-jun, orang yang selalu cemburu dan ingin mengusirnya dari perusahaan, memanfaatkan kesempatan ini untuk melaporkan kepada direktur bahwa Yu Jinu sengaja melukai dirinya sendiri untuk menarik simpati. Mirip seperti saat ia berpura-pura kasihan dalam program audisi sebelumnya. Mengikuti saran Yi-jun, direktur memarahi Yu Jinu karena telah membuat masalah bagi perusahaan. Pada saat yang sama, Sim Jinwo mengetahui rumor bahwa Yu Jinu mengancam teman sekelasnya sebenarnya disebarkan oleh sekelompok siswa nakal untuk membalas dendam kepadanya. Hari itu di warnet, ia sendiri menyaksikan perilaku menjijikan mereka. Saat itu juga, sekelompok 3 orang pengikut lewat membuat Sim Jinwo sangat marah, ingin maju dan meminta pertanggungjawaban mereka. Namun, teman sekelasnya berhasil menahannya, mengingatkan bahwa Sim Jinwo sendirian tidak akan bisa melawan mereka bertiga. Ia menasihatinya untuk tenang dan berpikir matang sebelum bertindak. Sim Jinwo menceritakan hal ini kepada ibunya, berharap ia bisa membantu Yu Jinu membersihkan rumor. Ia juga bersedia menjadi saksi bahwa perkelahian Yu Jinu adalah untuk melindunginya. Namun, Si-hun hanya menghibur dengan lembut, masalah Yu Jinu biarkan agensi yang menyelesaikannya, aku sendiri tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Sim Jinwo sangat kecewa. Ia menanyai ibunya, apakah ibu menggunakan uang hasil penjualan Yu Jinu untuk membeli kembali pabrik? Si-hun merasa tidak bisa menyembunyikan lagi, ia pun mengakui kebenaran. Sim Jinwo dengan marah berkata bahwa ia tidak akan pernah merasa bahagia dengan masa depan yang ditukar dengan pengorbanan teman-temannya. Si-hun menangis dan menjelaskan, sebagai seorang ibu, ia harus memikirkan masa depan Sim Jinwo dengan segala cara. Meskipun harus mengorbankan Yu Jinu, Sim Jinwo tidak bisa menerima hal ini. Ia menangis dan berlari keluar. Malam itu, bayangan Yu Jinu memohon bantuannya untuk menyembunyikan kelemahan terus muncul di benak Sim Jinwo. Perasaan bersalah dan penyesalan membuatnya gelisah, tidak bisa tidur. Si-hun juga tidak bisa tidur nyenyak ketika melihat Sim Jinwo duduk termenung di ruang tamu. Ia terkejut, tetapi hanya bisa memeluk anaknya dan menghibur bahwa besok semuanya akan baik-baik saja. Keesokan harinya, Yu Jinu datang meminta maaf kepada direktur dan mengatakan bahwa ia akan bertanggung jawab membayar denda pelanggaran kontrak iklan, lalu meninggalkan perusahaan. Direktur memperingatkannya bahwa sebelum kontrak resmi berakhir, ia tidak boleh membuat masalah lagi. Yu Jinu hanya menjawab bahwa ia melakukan itu agar merasa lebih lega dan hanya ingin terus hidup. Untuk mendapatkan uang membayar utang kontrak, Yu Jinu mulai bekerja sambilan sebagai pengantar barang. Sim Jinwo datang mencarinya. Keduanya berada dalam situasi sulit. Sim Jinwo bertanya, apakah Yu Jinu berbohong ketika ia bilang sudah terbiasa dengan perasaan ditinggalkan? Yu Jinu mengakui bahwa ia telah berbohong dan sebenarnya ia paling takut ditinggalkan daripada siapapun. Di sisi lain, perwakilan OBIS mengetahui bahwa Hayon Seo telah berbuat curang dalam kompetisi audisi bakat untuk melindungi Hana. Ia marah dan memarahi bahwa taktik kotor seperti itu tidak akan pernah bisa membawa Hana ke puncak dan meminta Hana untuk secara proaktif mundur dari kompetisi untuk menghindari keadaan yang semakin memburuk. Hayon Seo kembali mengancam perwakilan OBIS bahwa ia sudah menyiapkan jalan keluar. Jika perwakilan OBIS masih menghalangi, keduanya akan hancur bersama. Namun jika ia memejamkan mata, ia akan mengedit laporan keuangan dengan sangat indah, membantu perwakilan OBIS melarikan diri dengan aman. Perwakilan OBIS bertanya-tanya, dengan reputasi perusahaan yang semakin buruk seperti saat ini, cara apa lagi yang Hayon Seo punya untuk menyelamatkan situasi? Hayon Seo mengatakan bahwa ia akan membawa Yu Jinu kembali, karena penonton selalu suka melihat orang yang dulunya sangat sukses jatuh ke jurang. Bertahun-tahun lalu, seorang idola terkenal hancur total hanya karena satu skandal. Sekarang, idola itu melakukan siaran langsung yang jika ada orang yang membayar, ia akan menari, bernyanyi, bahkan melakukan hal-hal konyol.
Hayon Seo sangat akrab dengan hal-hal itu dan yakin jika Yu Jin-woo melakukan siaran langsung seperti itu, semua orang yang dulu mengaguminya akan kembali hanya untuk mencacinya. Dibenci juga merupakan popularitas, ia menegaskan bahwa perwakilan OBIS akan menghasilkan banyak uang, sekaligus menghancurkan citra Yu Jin-woo yang telah susah payah dibangun oleh Sihun. Perwakilan OBIS membuka siaran langsung yang disebutkan Hayon Seo. Di layar, idola satu zaman sedang menari gerakan-gerakan seksi untuk berterima kasih atas hadiah yang diberikan penonton. Melihat gambar itu, ia tiba-tiba memikirkan Yu Jin-woo, orang yang sangat berbakat tetapi juga bisa dipaksa untuk masuk ke jalan ini. Di dalam hatinya muncul perasaan yang tak terlukiskan. Jun-suk ingin Sihun keluar dari kondisi buruk saat ini sehingga ia memesankan tiket pesawat untuknya agar bisa pergi berlibur ke pantai. Sihun bersiap untuk berangkat ke bandara untuk berlibur. Sementara itu, atas permintaan adik iparnya, Jun-suk mengenakan jas dan pergi menemui ibu mertuanya yang menderita penyakit Alzheimer. Pikirannya kembali ke masa lalu ketika Jun-suk dan Sihun masih berpacaran. Ia mengira Jun-suk adalah pacar Sihun dan berpesan agar ia merawat Sihun dengan baik, membantunya mewujudkan mimpinya. Kata mimpi membuat Jun-suk merasa sakit. Ia teringat Sihun pernah mengatakan bahwa mimpi terbesarnya adalah bisa bertemu dengan seorang seniman terbaik dalam hidupnya. Ia pun tersadar, Jun-suk bergegas lari ke bandara untuk mengejar Sihun. Ia bertanya kepada Sihun, jika saat itu Yu Jin-woo tidak mengalami masalah, jika kakak tidak dipecat dari agensi hiburan dan tetap hanya seorang produser biasa, apa arti Yu Jin-woo bagi kakak? Setelah berpikir sejenak, Sihun menjawab, jika tidak mempertimbangkan faktor eksternal atau tanggung jawab apapun, maka Yu Jin-woo adalah seniman terbaik dalam hidupku. Mengatakan ini, Sihun seolah-olah sepenuhnya tersadarkan. Ia segera memutuskan untuk mencari Yu Jin-woo, mengambil kembali hal-hal berharga yang telah hilang. Pada saat yang sama, agensi hiburan T sedang mengadakan konferensi pers. Untuk melindungi reputasi perusahaan, direktur memaksa Yu Jin-woo untuk mengakui semua rumor dan tuduhan. Ia harus membaca naskah yang sudah disiapkan untuk menjelaskan bahwa semua tindakan salah adalah akibat perbuatannya, tidak ada kaitannya dengan perusahaan. Yu Jin-woo tidak punya pilihan lain, ia pun berencana membuka mulut untuk mengakui semuanya. Tepat pada saat yang paling penting, Sihun tiba-tiba menerobos masuk ke konferensi pers. Ia menyatakan di depan semua orang bahwa Yu Jin-woo sama sekali tidak melakukan kesalahan apapun. Yu Jin-woo datang ke klub malam hanya karena ingin bertemu dengan seorang teman yang bekerja di sana. Sementara perkelahian di sekolah adalah untuk melindungi anaknya dari perundungan. Sihun selesai berbicara lalu dengan kuat menarik Yu Jin-woo keluar dari konferensi pers. Ia menyatakan bahwa mulai sekarang, semua hal yang berkaitan dengan Yu Jin-woo akan diputuskan olehnya. Namun, begitu mereka keluar, keduanya berhadapan dengan Hayon Seo. Hayon Seo segera menarik Yu Jin-woo dari Sihun, menegaskan bahwa ia akan membawa Yu Jin-woo bersamanya. Untuk mendapatkan hak asuh Yu Jin-woo, Sihun dan Hayon Seo harus bernegosiasi dengan perwakilan dari agensi hiburan T. Sihun bersedia mengembalikan semua uang yang ia terima saat menjual Yu Jin-woo, hanya berharap Yu Jin-woo bisa kembali bersamanya. 1 minggu kemudian, perusahaan akan mengumumkan berita pemutusan kontrak dengan Yu Jin-woo. Saat itu tiba, siapapun yang datang lebih dulu, Yu Jin-woo akan menjadi miliknya. Sihun ingin membawa Yu Jin-woo pulang lebih dulu, tetapi ia ragu. Setelah Sihun mendesaknya, Yu Jin-woo baru mengaku. Beberapa hari yang lalu, ketika dikelilingi dan dihina oleh wartawan, ia tiba-tiba kehilangan kemampuan untuk bernyanyi. Yu Jin-woo merasa dirinya sekarang sama sekali tidak berguna bagi Sihun. Mendengar itu, Sihun sangat menyesal karena telah membiarkan Yu Jin-woo menghadapi semuanya sendirian. Ia dengan tulus mengatakan kepada Yu Jin-woo bahwa di hatinya, ia akan selamanya menjadi seniman terbaik. Ia pasti akan membantu Yu Jin-woo melewati kesulitan dan kembali ke performa seperti sebelumnya. Yu Jin-woo kembali ke rumah disambut dengan gembira oleh Sim Jin-woo. Untuk menebus Yu Jin-woo, Sihun berencana menjual pabriknya. Meskipun agak menyesal, Sim Jin-woo tetap menganggap Yu Jin-woo jauh lebih penting daripada pabrik. Melihat ayahnya begadang semalaman untuk menyusun rencana latihan untuk Yu Jin-woo, Sim Jin-woo berinisiatif mengambil alih tugas memasak. Suara talenan yang berisik di dapur membangunkan Jun-suk. Ia menghentikan putranya membuat sarapan lalu mengajak Yu Jin-woo dan Jiang ke suatu tempat. Keempatnya mendaki gunung bersama. Begitu sampai di puncak, mereka duduk, makan, dan beristirahat. Melihat ketiga anak itu tertawa, berbicara, dan bercanda dengan riang,
Junsuk merasa lebih lega dari sebelumnya. Junsuk teringat terakhir kali melihat Yu Ji-enu tersenyum cerah di rumah. Sekarang, ketika senyuman itu telah kembali di wajah Yu Ji-enu, ia yakin bahwa tidak lama lagi ia akan membantu Yu Ji-enu melewati hambatan psikologis dan berdiri di atas panggung dengan percaya diri lagi. Khawatir Yu Ji-enu akan merasa tertekan, Sim Jinwoo berinisiatif membawanya ke pabrik kaos kaki. Lalu ia menjelaskan bahwa persetujuannya untuk menjual pabrik bukan hanya untuknya, tetapi juga untuk membebaskan Si-hun. Ia tahu bahwa jika ia mengambil alih pabrik, ibunya akan selalu dihantui oleh kenyataan bahwa putranya terluka karena pabrik ini. Ia ingin ibunya melepaskan semua beban dan bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Mulai sekarang, ia akan berusaha sendiri untuk membahagiakan ibunya. Yu Ji-enu juga mengaku kepada Sim Jinwoo bahwa ketika ia berjanji akan melindunginya dari para perundung di depan Si-hun, ia sebenarnya sedikit egois karena ingin Si-hun setuju untuk menandatangani kontrak dengannya. Sim Jinwoo tertawa dan menepuk pundaknya, mengatakan bahwa terlepas dari apapun tujuan awalnya, tidak dapat disangkal bahwa mereka berdua sudah lama menjadi teman dekat. Setelah itu, Junsuk mencari agen perantara untuk membicarakan penjualan pabrik. Agen itu mengatakan bahwa ada seseorang yang ingin membeli segera tetapi harganya hanya setengah dari nilai sebenarnya. Jumlah itu tidak cukup untuk menebus kontrak Yu Ji-enu, sehingga Junsuk merasa bimbang. Tepat saat agen itu pergi, Junsuk bertemu perwakilan Obis dan mengutarakan niatnya untuk berinvestasi. Perwakilan Obis memahami sikap serius Si-hun dalam bekerja dan tahu bahwa berinvestasi pada Si-hun pasti akan menguntungkan. Namun, ia juga secara terus terang mengatakan bahwa berinvestasi pada Si-hun akan sulit melihat keuntungan dalam waktu singkat. Sementara itu, Hayon Seo sudah memiliki rencana baru untuk Yu Ji-enu, menjamin akan menghasilkan uang segera. Setelah mempertimbangkan, ia memutuskan untuk memilih opsi menghasilkan uang lebih cepat dan menolak permintaan Junsuk. Saat pergi, perwakilan Obis bertemu Jiang dan penasaran bertanya mengapa ia selalu mengikuti Si-hun. Jiang menjawab bahwa hanya Si-hun yang bertanya tentang mimpinya. Ia percaya bahwa tugas seorang produser adalah mewujudkan impian orang lain yang tampaknya biasa saja. Meskipun dunia ini menghargai uang, harus ada seseorang yang membantu orang lain mencapai impian, dan Si-hun adalah orang itu. Kata-kata Ji yang membuat perwakilan Obis merenung. Hanya tersisa 2 hari dari tenggat waktu 1 minggu, Si-hun memutuskan untuk meminta Junsuk menjual pabrik dengan setengah harga, lalu mengatakan ia akan mencari cara sendiri untuk mendapatkan sisa uangnya. 2 hari kemudian, Junsuk menerima transfer uang dari ayah Si-hun. Ia tahu Si-hun selalu membenci ayahnya yang telah meninggalkan keluarga. Tidak disangka sekarang, demi Yu Ji-enu, ia merendahkan diri untuk meminjam uang dari pria itu. Junsuk menulis surat utang dan mengirimkannya kepada ayah Si-hun, menegaskan bahwa pinjaman ini atas namanya dan ia akan membayarnya sendiri di kemudian hari. Sebelum pergi, ia juga mengatakan bahwa bukan anak yang harus meminta maaf kepada orang tua, tetapi orang yang salah yang harus meminta maaf. Dengan uang yang cukup di tangan, Junsuk datang ke agensi hiburan T, tetapi sayang ia terlambat 1 langkah. Perwakilan dari agensi hiburan T mendaftarkan kontrak dengan Hyunchal. Hyunchal dengan bangga membubuhkan stempel pada kontrak dan meminta bagian keuangan untuk segera mentransfer uang. Tetapi bagian keuangan melaporkan bahwa pembayaran tidak dapat dilakukan. Tepat saat itu, perwakilan Obis masuk, secara resmi mengumumkan kepada Hyunchal bahwa perusahaan memutuskan untuk memecatnya. Hyunchal mengancam perwakilan Obis, mengatakan bahwa ia telah menanam banyak bom di dalam perusahaan, jika meledak maka perusahaan akan jatuh ke dalam krisis. Namun, perwakilan Obis sama sekali tidak takut. Ia dengan dingin menjawab bahwa sebelum bom meledak, harus menyingkirkan orang yang menanam bom terlebih dahulu. Akhirnya, Junsuk menandatangani kontrak dengan agensi hiburan T, membawa Yu Ji-nu kembali di bawah manajemen Si-hun. Yu Ji-nu mengirim pesan kepada Si-hun, semua kata yang ingin ia ucapkan akhirnya hanya terangkum dalam 2 kata terima kasih. Baru saja dicopot dari jabatannya, Hyunchal didatangi oleh polisi. Sebelumnya, seorang produser yang dikenalikan oleh Hyunchal telah ditangkap polisi karena terlibat narkoba. Sebelum ditangkap, produser ini menelepon Hyunchal, memperingatkan bahwa ada hal-hal tidak bersih yang beredar di klub malamnya. Ia juga mengingatkan Hyunchal bahwa polisi akan segera menyelidiki klubnya, menyarankan ia untuk bersiap-siap. Polisi, berdasarkan keterangan produser itu, memanggil Hyunchal untuk diinterogasi mengenai apakah klub malamnya terlibat dalam perdagangan zat terlarang atau tidak. Hyunchal bersikeras menyangkal. Untuk menemukan bukti, polisi melakukan pemeriksaan mendadak di klub malam itu. Saat tiba di lokasi, semua peralatan perekam telah dihancurkan. Tanpa bukti yang kuat, polisi terpaksa melepaskan Hyunchal.
Sebelum pergi, Hyunchal meminta untuk mendengarkan kembali kesaksian produser. Dalam rekaman, produser menyebutkan bahwa mereka sering pergi dari klub malam ke restoran dan pengemudinya adalah seorang anak laki-laki dengan wajah rupawan. Hyunchal segera menebak bahwa orang itu adalah Yoo Jin-woo. Kembali ke klub, Hyunchal meminta Chris untuk menyerahkan USB dan meminta semua orang untuk menyatukan kesaksian, menimpakan semua tanggung jawab kepada Yoo Jin-woo. Ia mengatakan bahwa selama Chris dan tuan muda kaya itu memberikan kesaksian yang sama, polisi pasti akan menyelidiki Yoo Jin-woo. Begitu Yoo Jin-woo terlibat dalam kasus ini, ia dan Si-hun akan hancur total. Setelah selesai berbicara, Chris pura-pura pergi ke mobil untuk mengambil USB, tetapi Hyunchal tidak percaya dan mengirim orang untuk mengawasinya. Chris memanfaatkan kelengahan untuk melarikan diri. Si-hun menemukannya dan bertanya apa yang akan ia lakukan. Chris mengatakan bahwa ia selalu menganggap Yoo Jin-woo seperti adiknya dan ia pasti akan melindunginya. Karena Park Hyun memiliki catatan kriminal dan Hyunchal adalah orang yang terlibat langsung. Jadi jika Chris sebagai saksi menghilang, polisi tidak akan mempercayai kata-kata dua orang itu dan tidak dapat menghukum Yoo Jin-woo. Chris memutuskan untuk menyembunyikan identitasnya selama puluhan tahun untuk memastikan Yoo Jin-woo tidak terlibat. Chris menangis marah ketika teringat saat berusia 18 tahun dipecat oleh perusahaan. Ia seperti anjing yang ditinggalkan, berkeliaran di depan gerbang perusahaan, haus akan pengakuan tetapi pada akhirnya hanya menerima kekecewaan. Tanpa bakat khusus apapun, Chris harus menanggung segala penghinaan dan cacian. Sampai sekarang baru dengan susah payah ia berhasil naik ke posisi manajer klub malam, tetapi Si-hun malah memintanya untuk menyerahkan diri. Ia merasa itu terlalu kejam. Si-hun meminta maaf karena telah memecat Chris saat itu, menyalahkan dirinya sendiri karena telah mendorongnya ke masyarakat yang kejam terlalu cepat. Ia ingin menebus kesalahan di masa lalu, tetapi Chris tidak menerima permintaan maaf yang terlambat ini. Ia pun pergi dengan hati yang sakit. Chris mengajak Yoo Jin-woo makan, bersama-sama mengenang masa-masa menjadi trainee. Sebelum berpisah, Chris berpesan kepada Yoo Jin-woo, Si-hun tulus ingin melatihmu. Setelah ini, kamu harus patuh pada Si-hun, kamu harus naik ke panggung yang lebih besar untuk mewujudkan impianmu. Yoo Jin-woo merasa Chris menyembunyikan sesuatu, tetapi Chris hanya mengucapkan selamat tinggal lalu berbalik dan berjalan menuju kantor polisi di seberang jalan. Yoo Jin-woo melihat punggung Chris. Tepat saat itu, sebuah sepeda motor melaju lurus ke arah Chris. Dalam perjalanan menuju kantor polisi untuk menyerahkan diri, Chris diserang oleh pengendara sepeda motor. Untungnya, berkat refleksnya yang cepat, ia segera membungkuk, lolos dari bahaya dalam hitungan detik. Penyerang melihat rencananya gagal, dan juga melihat ada polisi yang lewat, jadi ia terpaksa membatalkan niatnya. Chris sampai dengan aman di kantor polisi, dan secara sukarela mengakui semuanya. Ia bersaksi bahwa Hai Onsel sengaja merayu orang-orang yang ia benci untuk datang ke klub dan berpesta, sedangkan ia bertugas sebagai pengangkut. Setelah mengakui semuanya, Chris menyerahkan video yang merekam seluruh kejadian kepada polisi. Si-hun yang mendengar berita itu segera mencari pengacara untuk membela Chris, berharap bisa meringankan hukumannya. Berdasarkan petunjuk yang diberikan Chris, polisi dengan cepat bertindak dan menangkap Hai Onsel. Di hadapan bukti yang tak terbantahkan, Hai Onsel mengakui semua kejahatannya. Polisi menunjukkan sebuah foto dan bertanya kepada Hai Onsel, apakah kamu mengenali orang di foto ini? Itu adalah orang yang dulu mencelakai adik perempuan Hai Onsel. Hai Onsel tertawa getir, mencemooh, orang itu sangat berkuasa. Meskipun melakukan kejahatan melukai orang lain, ia bisa lolos dari hukuman hukum. Polisi mengatakan kepada Hai Onsel bahwa belum lama ini, orang itu telah menggunakan obat bius untuk mencelakai seorang mahasiswi. Si-hun telah mengajukan gugatan terhadapnya dan juga ingin menuntut keadilan untuk adik perempuan Hai Onsel. Polisi berjanji akan mengerahkan seluruh kekuatan untuk menangkap penjahat itu dan membawanya ke pengadilan. Hai Onsel sangat terkejut, musuh yang ia pikir tidak akan pernah membayar harganya, kini menghadapi keadilan berkat bantuan Si-hun. Hal ini membuat Hai Onsel sangat terharu, hatinya penuh dengan emosi campur aduk. Setelah menyelesaikan semua urusan Chris, Jun-suk membawakan lagu yang baru ia ciptakan kepada Yoo Jin-woo untuk bertemu Si-hun. Pada saat yang sama, ia memasangkan cincin yang baru ia beli ke tangan Si-hun, lalu dengan tulus meminta maaf karena pernah mengajukan cerai dan berharap mereka bisa melanjutkan perjalanan bersama di masa depan. Setelah itu, pasangan suami istri ini mulai menginstruksikan Yoo Jin-woo untuk berlatih lagu baru. Namun, setiap kali berdiri di depan mikrofon, Yoo Jin-woo tidak bisa menahan kenangan menyakitkan tentang hinaan dan cemoohan yang pernah ia terima. Tenggorokannya seperti tercekat, tidak bisa mengeluarkan suara apapun. Si-hun dengan sabar menghibur Yoo Jin-woo. Ia mengatakan bahwa orang-orang yang menyebarkan rumor jahat semuanya telah menulis surat permintaan maaf dan mengklarifikasi di media sosial bahwa rumor ia pergi ke klub malam tidak benar. Sekarang, banyak orang yang sangat menantikan kembalinya ia. Keesokan harinya, Si-hun menyuruh Yoo Jin-woo, putranya, dan Ji yang pergi ke sekolah. Hal yang mengejutkan Yoo Jin-woo adalah sambutan hangat dari teman-teman sekolahnya. Mereka bersorak-sorai dan berebut untuk berfoto dengan
dengannya. Dalam suasana hangat itu, Yu Jienu perlahan mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Ketika ia berdiri di depan mikrofon sekali lagi, ia benar-benar meresapi dan menampilkan seluruh lagu dengan luar biasa. Sihun dan Junsuk tidak melewatkan kesempatan, segera merilis lagu baru Yu Jienu. Berita gembira datang dengan cepat, lagu tersebut masuk ke tangga lagu musik dan menyebar luas, membuat nama Yu Jienu semakin terkenal. Sihun terus menciptakan kesempatan bagi Yu Jienu untuk muncul di banyak acara wawancara musik, agar ia bisa berbagi kisah inspiratifnya dalam mengatasi kesulitan. Agensi hiburan terbesar di Korea Selatan melihat potensi Yu Jienu, sehingga mereka ingin menandatangani kontrak dan menegaskan akan memenuhi semua permintaan finansial. Yang mengejutkan, Sihun menolak semua tawaran uang. Sebagai gantinya, ia meminta perusahaan untuk memberikan waktu bagi Yu Jienu untuk berkembang perlahan, tidak memaksanya untuk segera menghasilkan uang. Ia berharap Yu Jienu dapat melangkah dengan mantap menjadi seniman yang lebih berbakat. Setelah menandatangani kontrak, Sihun memberitahu Yu Jienu tentang keputusannya. Meskipun sangat ingin terus mendampinginya, ia tahu kemampuannya terbatas, jadi ia menyerahkan ia kepada perusahaan yang lebih besar, berharap dapat melihatnya bersinar di panggung besar. Yu Jienu sangat berterima kasih atas semua yang telah Sihun lakukan untuknya dan berjanji tidak akan mengecewakan harapannya. Setelah semuanya beres, perwakilan OBIS mengundang Sihun dan Junsuk untuk kembali ke agensi hiburan. Namun, Sihun dengan cerdik menolak, mengatakan bahwa ia telah mencapai mimpinya ketika berhasil membuat seniman terbaik bersinar. Sekarang ia hanya berharap memiliki waktu untuk dirinya sendiri. Suatu pagi, Yu Jienu bangun dan menemukan surat yang ditinggalkan ibunya, mengatakan bahwa ia pergi berlibur dan akan kembali saat Natal. Waktu berlalu dengan cepat, 2 tahun telah berlalu tetapi Sihun masih belum kembali. Sim Jinwo lulus dan membuka studio lukis, khusus mengajar melukis untuk anak-anak tuli, menanamkan benih impian bagi anak-anak istimewa ini. Junsuk menjadi direktur agensi hiburan, fokus mencari bakat baru. Jia menjadi asisten, membantunya menangani pekerjaan sehari-hari. Chris menyelesaikan masa tahanannya, Hana datang menjemputnya. Sebelumnya, Hana meninggalkan Pandora karena skandal kecurangan di program audisi, beralih menjual kosmetik. Tetapi Ji yang tetap menghubunginya, mengabarkan bahwa Junsuk mengundangnya kembali ke Pandora sebagai guru vokal. Chris menyarankan Hana untuk menerima tawaran itu, karena ia tahu hasratnya untuk berada di atas panggung tidak pernah padam. Dan gairah itulah yang akan menginspirasi para trainee. Natal kembali tiba, semua orang berkumpul untuk merayakannya. Hana dan Chris muncul bergandengan tangan, secara resmi mengumumkan hubungan mereka. Yu Jing juga kembali tepat waktu dari tur luar negeri. Setiap orang dengan berani melangkah maju di jalan mereka masing-masing. Hanya saja, Sihun yang selalu dinantikan semua orang masih belum kembali. Yu Jienu melihat salju yang menutupi jendela, kerinduannya pada Sihun semakin mendalam. Berharap bisa mengetahui kabar tentangnya, perusahaan mengadakan acara fan meeting untuk Yu Jienu. Banyak sekali penggemar yang datang hanya untuk bertemu idola mereka. Yu Jienu sedang fokus menandatangani untuk penggemar ketika ia tiba-tiba mendengar suara yang familiar. Yu Ji-il, filmnya berakhir di sini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk menyukai dan berkomentar. Sampai jumpa di film berikutnya.